Oh, jadi begitu. Niseng terkejut dan melirik penjaga toko. Penjaga toko tidak membantah pernyataan Tuan Pei, tetapi memaksakan senyum meminta maaf dan berbisik, "Maaf, persediaan teh rambut perak abadi sangat terbatas. Selain teh rambut perak kualitas terbaik yang kami berikan kepada beberapa senior Golden Immortal yang menjaga toko kami, semua teh rambut perak kualitas terbaik sudah dipesan. Dan dengan begitu banyak tamu yang menunggu untuk mencicipi teh baru ini, bahkan tamu terhormat seperti Tuan Pei pun tak punya pilihan selain datang langsung ke toko kami." Niseng mengangguk. "Jadi, yang kita cicipi tadi hanya kualitas rendah. Bagus sekali, jika kualitas rendah saja sudah begitu luar biasa, perak kualitas tinggi pasti lebih misterius lagi. Karena Tuan Pei telah mengundang kami dengan begitu baik, kami harus mematuhi perintah Anda. Terima kasih sebelumnya." Master Pei tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Saya senang bertemu orang-orang berbakat dan ambisius dari berbagai kalangan. Sedikit teh abadi ini hanyalah tanda terima kasih saya. Silakan. Silakan." Niseng mengikuti Tuan Pei dan yang lainnya ke ruangan elegan itu, diikuti oleh Limuran dan ketiga dewa lainnya. Sekelompok lebih dari selusin dewa sejati memasuki ruangan elegan yang telah diperaboti dengan cermat. Setiap meja, kursi, cangkir, dan piring antik dan kaya akan sejarah, mengundang pengamatan yang saksama. Ruangan itu luas, dengan lukisan dan kaligrafi yang tergantung di dinding giok di kedua sisinya. Beberapa lukisan ini dicap dengan berbagai segel dengan ukuran yang berbeda-beda, tampaknya merupakan harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua makhluk abadi duduk satu demi satu, lalu beberapa gadis mengeluarkan teh abadi dan menuangkannya untuk mereka masing-masing. Master Pei memperkenalkan belasan dewa sejati ini kepada Limuran dan yang lainnya satu persatu. Mereka semua adalah dewa sejati dari beberapa keluarga bangsawan menengah di dekat kota Qingyu, dan mereka berasal dari 4 keluarga bangsawan Pei, Hu, Liu, dan Feng. Limuran dan yang lainnya dengan sopan menyapa setiap makhluk abadi. Master Pei bertanya, "Bagaimana saya harus menyapa kalian bertiga, sahabat abadi?" Limuran berkata, "Nama keluargaku adalah Zhao, dan ketiganya adalah rekan Daois Huo, rekan Daois Nirvana, dan Peri Guntur." Master Pei mengangguk dan berkata, "Kalian berempat, makhluk abadi, bukan makhluk abadi lokal, kan? Aku penasaran, mereka dari mana?" Limuran berkata, "Kita berkelana kemana-mana bagaikan rumput liar yang tak berakar. Kemanapun kita pergi, kita menjadi pembudidaya di tempat itu." Guru Pei tersenyum tipis, lalu mengganti pokok bahasan, menunjuk ke gambar pedang di dinding dan berkata, "Bagaimana menurutmu, wahai Dewa Zhao?" Limuran mengamati dan berkata, "Meskipun lukisan ini hanya memiliki satu karakter, setiap goresannya dipenuhi energi ilmu pedang. Lukisan ini pasti ditinggalkan oleh seorang maestro dengan ilmu pedang yang luar biasa. Ada lebih dari selusin segel pada tanda tangannya. Sepertinya lukisan ini telah berpindah tangan ke lebih dari selusin pemilik. Pastilah ini merupakan koleksi yang sangat berharga." Tuan Muda Pei tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Teman Zhao benar. Kaligrafi ini ditulis oleh seorang kultivator pedang senior dengan kultivasi keabadian emas. Seiring dengan meningkatnya peringkat senior ini di daftar emas bebas dan tak terkendali, nilai kaligrafi ini pun ikut meningkat. Sekarang, senior ini sudah menjadi master di 50 besar daftar emas bebas dan tak terkendali. Tuan muda ini menawarkan 100.000 batu abadi untuk membeli kaligrafi ini dari penjaga toko Ming, tetapi beliau menolaknya." Xiao Lei diam-diam terkejut ketika mendengar ini. 100.000 batu abadi memang harta yang sangat besar bagi para dewa sejati biasa, tetapi di mata para bangsawan muda dari keluarga bangsawan ini, itu tidak cukup untuk membeli sepasang prasasti dewa emas. Transmisi suara Nirvana tertawa dan berkata, "Rekan Daois Li, dewa emas ini bahkan lebih hebat dalam mendapatkan batu abadi daripada Anda. Satu kata yang ia tulis dengan santai ternyata lebih berharga daripada jimat abadi Anda. Saya penasaran, berapa nilai kaligrafi rekan Daois Li di masa depan?" Master Pei kemudian berbincang dengan Limuran dan yang lainnya tentang kaligrafi dan lukisan lainnya. Master Pei jelas merupakan pakar di bidang ini dan sangat memahami nilai serta asal-usul setiap kaligrafi dan lukisan. Limuran hanya berkomentar santai dan tidak menunjukkan minat yang berarti. Para dewa menyesap teh mereka, mengagumi kaligrafi dan lukisan, atau terlibat dalam percakapan yang meriah. Teh perak premium ini memang terasa lebih murni dan lebih spiritual daripada teh abadi sebelumnya, tetapi selain itu, tampaknya tidak ada banyak perbedaan. Namun, perbedaan rasa yang tipis ini saja sudah cukup untuk membuat harga teh perak premium ini naik berkali-kali lipat. Singkatnya, Guru Pei ingin mengetahui identitas dan latar belakang Limuran dan yang lainnya, tetapi Limuran hanya menutupinya dengan kata-kata yang tidak jelas dan tidak mengungkapkan informasi yang berguna apapun. Tuan Muda Pei tidak berani bertanya lebih detail. Ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong,
Istana Xiaoyao akan menyelenggarakan Festival Xiaoyao sebulan lagi. Semua dewa yang masuk daftar boleh berpartisipasi. Apakah Anda, sesama Dewa Zhao dan yang lainnya, berencana untuk hadir juga? Limuran mengangguk pelan acara yang begitu megah, tentu saja aku harus pergi dan melihatnya. Master Pei tiba-tiba berbicara dengan suara misterius, teman Zhao harus pergi. Ini karena aku telah menerima kabar bahwa Zhao Wuming, pemimpin peringkat abadi, yang berada di peringkat pertama, juga akan menghadiri acara Xiaoyao ini. Dengan begitu, kita akan dapat melihat siapa orang yang sebenarnya telah mendorong Master Muda Sekte Ling dari posisi pemimpin peringkat abadi. Benar, seru para tuan muda dari keluarga bangsawan. Kali ini, pasti akan ada lebih banyak dewa yang menghadiri pertemuan bebas dan muda ini daripada biasanya. Tuan muda Sekte Ling telah menduduki posisi teratas dalam peringkat dewa selama ratusan tahun sejak ia naik ke Dewa Agung. Ia bahkan bekerja sama dengan beberapa Master 10 besar lainnya untuk mewakili wilayah Dewa Chengfeng kita di konferensi 10.000 dewa, mengalahkan semua Master lainnya sekaligus dan melaju ke perempat final. Tuan muda Sekte Ling benar-benar panutan bagi generasi kita, dihormati oleh semua dewa, namun hanya mampu bercita-cita kepadanya. Tak disangka, tak lama setelah kembali ke wilayah kita, ia diturunkan tahtanya oleh sosok misterius, Zhao Wuming. Aku yakin Tuan Muda Sekte Ling juga sedang mencari tahu asal-usul Master peringkat dewa yang baru ini. Master Pei berkata, Tuan Muda Ling bukan satu-satunya yang berusaha mencari keberadaan Zhao Wuming. Konon, bahkan Istana Xiaoyao yang paling berpengetahuan pun tidak tahu identitasnya. Acara Xiaoyao ini adalah penampilan publik pertama Zhao Wuming, jadi saya yakin Tuan Muda Ling dan para kultivator lain yang tertarik tidak akan melewatkannya. Kesempatan langka bisa bertemu begitu banyak Master di acara akbar. Tuan Pei, kau harus membawaku, kata seorang dewa giok yang masih sangat muda. Tuan Pei tersenyum getir dan berkata, ini membuatku berada dalam posisi yang sulit. Menurut aturan Istana Xiaoyao, siapapun yang masuk dalam daftar abadi boleh berpartisipasi. Tapi Tuan Muda Hu belum masuk dalam daftar, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, peringkatku tidak terlalu tinggi dalam daftar abadi Xiaoyao. Jika seseorang seperti Tuan Muda Sekte Ling membawa beberapa teman dan pengikut abadi, kurasa Istana Xiaoyao tidak akan keberatan. Sedangkan aku hanya bisa mencobanya dan kemudian mengucapkan beberapa kata-kata baik kepada teman-teman abadi di Istana Xiaoyao. Mari kita lihat apakah Tuan Muda Hu punya kesempatan ini. Oke, aku akan membawa hadiah yang berlimpah nanti. Kurasa Istana Xiaoyao tidak akan bersikap jahat. Tuan Muda Hu mengangguk berulang kali. Para dewa sedang asyik mengobrol ketika tiba-tiba pintu giok ruangan elegan itu pecah dengan suara keras, dan 3 dewa sejati menyerbu masuk. Penjaga toko Ming juga segera menghampiri, tampak meminta maaf Tuan Pei, kami benar-benar tidak bisa menghentikan Tuan Xiao. Oke, Tuan Pei melambaikan tangannya, mengerutkan kening, lalu berkata kepada penyusup di depan, itu Tuan Xiao. Tuan, Anda menerobos masuk. Apa saran Anda untuk saya? Tuan Xiao mendengus dingin dan berkata, saya dengar dari penjaga toko Ming bahwa semua koin perak berkualitas tinggi yang tersisa telah Anda simpan. Apa yang Anda ingin saya gunakan untuk menghibur sesama makhluk abadi? Limuran mengerutkan kening. Sepertinya memang ada keretakan antara Tuan Xiao dan Tuan Pei, kalau tidak, mereka tidak akan begitu renggang hanya karena minum teh peri. Tuan Pei tersenyum tipis. Siapa cepat dia dapat. 10 tahun yang lalu, Tuan ini sudah memesan beberapa koin perak berkualitas tinggi dari penjaga toko Ming untuk menjamu kalian semua, sahabat abadi. Tuan Xiao baru saja tiba hari ini, jadi wajar saja kalau tidak ada lagi yang tersisa. Kalau Tuan Xiao tidak keberatan, bagaimana kalau saya mentraktir Anda dan kedua teman Anda minum teh bersama? Bagaimana ya? Tuan Xiao berkata dengan bangga, Tuan Pei bisa menjamu kita, tapi Tuan ini dan kedua rekan abadi ini semuanya berada di peringkat 200 teratas dalam peringkat abadi bebas dan mudah, sementara Tuan Pei hanya berada di luar 300 teratas. Tuan-tuan muda lainnya bahkan berada di peringkat yang lebih rendah, atau bahkan tidak ada dalam daftar. Saya khawatir mereka tidak memenuhi syarat untuk minum teh bersama kita. Untuk teh peri ini, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Tuan Xiao melirik ke sekeliling ruangan yang elegan itu dan melihat masih ada beberapa teko teh peri yang belum terpakai, jadi dia melangkah maju tanpa ragu untuk mengambilnya. Sungguh sial baginya karena ia memilih membawakan teko teh abadi di hadapan Niseng, alih-alih teh abadi lainnya. Niseng juga serakah. Karena ada orang lain yang menjadi tuan rumah, ia memesan 2 teko teh abadi sekaligus. Ia hanya menghabiskan 1 teko dan membiarkan teko sisanya tetap hangat, tak tersentuh. Tuan Xiao melambaikan lengan bajunya, mencoba menggulung teko, tetapi teko itu tidak bergerak. Terkejut, Tuan Xiao dengan panik mengumpulkan energi sejatinya, meraih teko dari udara dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Tanpa diduga,
Teko itu melesat ke arahnya dengan suara mendesing, bagaikan senjata tajam. Tuan Xiao terkejut, tetapi teko itu telah hancur oleh kekuatan tak terlihat, dan teh di dalamnya malah terciprat ke seluruh tubuhnya. Para makhluk abadi terkejut. Bagaimana mungkin makhluk abadi seperti itu disiram teh? Semua energi abadi pelindung di tubuhnya ternyata tidak berguna. Tak diragukan lagi, dia telah bertemu dengan seorang guru yang lebih hebat. Tuan Xiao tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengabaikan rasa malunya dan hanya menatap Limuran dengan penuh kebencian. Limuran menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Sebenarnya, dia memang melakukan gerakan diam-diam, tapi dia hanya membantu Tuan Xiao. Jika bukan karena gerakan Limuran, serangan Niseng pasti sudah melukai Tuan Xiao, bukan hanya membuatnya basah kuyup dengan teh. Namun, apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu, ditambah dengan fakta bahwa metode Limuran terlalu canggih, Tuan Xiao ini tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasa bahwa Limuran dan para biksu berjubah seperti Niseng baru saja menyerangnya. Namun, meskipun Tuan Xiao tidak kuat, ia tidak bodoh. Saat itu, ia tahu bahwa ia bukanlah tandingan lawannya. Jadi, Tuan Pei telah mengundang seorang ahli yang begitu hebat. Hari ini, aku mengaku kalah dan mengucapkan selamat tinggal. Awam Xiao tahu ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun hari ini, dan terus mengganggunya hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi ia pun berbalik dan pergi. Dua dewa sejati yang dibawanya juga pergi. Penjaga toko Ming tersenyum meminta maaf kepada para dewa, mengucapkan beberapa patah kata permintaan maaf, mengabaikan sebagian biaya teh, dan kemudian meninggalkan ruangan elegan itu. Master Pei segera membungkuk hormat kepada Limuran dan yang lainnya, sambil berkata, rekan-rekan abadiku memang ahli dengan kekuatan luar biasa. Karena kalian semua berpartisipasi dalam pertemuan besar Xiao Yao, cepat atau lambat aku akan mengetahui identitas dan peringkat kalian. Apakah kalian masih enggan mengungkapkan apapun hari ini? Limuran terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya merasa terhormat disebutkan oleh kalian, sesama makhluk abadi. Saya Zhao Wuming. Di sepetak kabut hijau di utara kota Qingyu, terdapat banyak istana dan rumah peri yang dibangun. Disinilah letak cabang istana Xiao Yao di negeri peri Chengfeng. Di mata para kultivator abadi, istana abadi di sini tidak terlalu megah, tetapi diselimuti awan dan kabut sepanjang hari, dan memiliki batasan yang luar biasa. Selain itu, daftar emas dan daftar surga dari 3 daftar bebas keduanya terletak di sini, sehingga istana abadi ini tampak agak misterius. Festival Xiao Yao baru-baru ini berlangsung. Para dewa dari seluruh dunia telah berdatangan ke sini sejak setengah bulan yang lalu. Festival Xiao Yao adalah pertemuan para dewa yang diadakan setiap 10 tahun oleh Istana Xiao Yao. Semua dewa yang berada di 3 daftar teratas Xiao Yao dipersilakan untuk hadir. Selama acara tersebut, Istana Xiao Yao akan mempersembahkan beberapa anggur dan buah-buahan abadi berharga mereka kepada para dewa, dan juga akan mengundang beberapa kultivator ternama dari 3 daftar teratas untuk berdiskusi tentang Dao bersama para hadirin. Namun, bagi sebagian besar makhluk abadi, anggur abadi Istana Xiao Yao hanyalah hal sekunder. Memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam festival Xiao Yao sendiri merupakan pencapaian yang signifikan, sebuah simbol status. Lebih lanjut, pada acara ini, seseorang dapat bertemu dengan para makhluk abadi dari seluruh dunia dan mendiskusikan ajaran mereka, yang merupakan daya tarik utama bagi mereka. Akibatnya, banyak makhluk abadi datang dari jauh untuk berkumpul di kota Qingyu untuk setiap festival Xiao Yao ini. Suatu hari, seekor singa raksasa berekor 3 berwarna emas yang membawa lebih dari 10 dewa sejati terbang ke gerbang Istana Xiao Yao, dan segera 2 pengawal abadi Istana Xiao Yao datang menyambut mereka. Saya Tuan Muda Istana Han. Salah satu pengawal abadi memberi hormat dan berkata, Istana Yuyun dekat dengan kota Qingyu, tapi Tuan Muda Istana, Anda datang terlambat. Banyak teman abadi Anda sudah datang. Begitukah? Tuan Muda Istana Han tersenyum tipis. Ia menunjuk para dewa di belakangnya dan berkata, ini beberapa teman abadi yang kukenal. Mereka mengagumi reputasi festival Xiao Yao dan ingin berpartisipasi. Aku ingin tahu apakah Istana Xiao Yao bisa mempermudah mereka. Kedua pengawal abadi itu langsung tampak malu, dan salah satu dari mereka berkata, saya khawatir ini agak merepotkan. Jika ini adalah pertemuan besar Xiao Yao sebelumnya, Tuan Han Shao pasti akan membawa beberapa sahabat abadi, dan saya bisa saja memberikan sedikit kelonggaran. Tapi kali ini berbeda, ada terlalu banyak sahabat abadi di sini. Jika saya tidak mengendalikan mereka, saya khawatir akan sulit menjaga ketertiban di pertemuan besar Xiao Yao dan mengurus semuanya. Mendengar ini, kepala Istana Han terharu. Ada begitu banyak rekan abadi yang berpartisipasi kali ini. Jadi, rumor tentang peringkat teratas Free and Easy juga berpartisipasi dalam acara Free and Easy ini benar. Benar, penjaga abadi itu mengangguk. Lagi pula, sahabat abadi Zhao, yang menduduki peringkat teratas peringkat Xiao Yao,
datang ke istana ini 3 hari yang lalu dan bertemu dengan beberapa tetua kita. Oh, Tuan Muda Istana Han dan para dewa lainnya langsung tertarik. Seorang dewa sejati di belakangnya bertanya, siapa sebenarnya sahabat abadi Zhao itu? Apakah dia benar-benar sekuat itu, bahkan melampaui Tuan Muda Ling dari Sekte Ling Qiao? Kami berdua juga tidak tahu ini, kata pengawal abadi itu, tapi kami dengar beberapa tetua di istana ini sangat memuji Zhao Xianyu setelah bertemu dengannya. Mendapat pujian dari para tetua istana Xiao Yao, tampaknya sahabat abadi Zhao tidak sia-sia. Sang abadi sejati mengangguk dan bertanya dengan lebih bersemangat, tidak bisakah kau lebih fleksibel? Kami hanya ingin mengagumi keanggunan puncak peringkat Xiao Yao dari jauh. Tolong bantu kami. Sambil berbicara, para dewa sejati di belakang Tuan Muda Istana Han mengeluarkan kotak hadiah dan memberikannya kepada 2 pengawal dewa. Tuan Muda Istana Han berkata, Istana Yuyun dan Istana Xiao Yao ku sering bertukar pikiran, dan ayahku juga berhubungan baik dengan beberapa tetua di istanamu. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa sedikit berbangga kepadaku. Kedua pengawal abadi itu buru-buru menolak kotak hadiah itu, sambil berkata dengan canggung, memang terlalu banyak sahabat abadi yang berpartisipasi kali ini. Para tetua telah dengan jelas menginstruksikan kami untuk tidak mengizinkan sahabat abadi lain menghadiri acara ini kecuali yang ada dalam daftar. Oleh karena itu, kami berdua benar-benar tidak dapat mengambil keputusan dalam hal ini. Bagaimana kalau begini? Kata pengawal abadi lainnya, silakan undang Tuan Muda Istana Han untuk menghadiri acara ini. Sedangkan untuk teman-teman abadi Tuan Muda Istana, kalian bisa tinggal di aula resepsi kami sebentar dan beristirahat. Jika situasinya memungkinkan, atau jika para tetua istana kami berubah pikiran, kami akan segera memberitahu kalian semua, teman-teman abadi, untuk bergabung dengan kami di acara ini. Mengenai kotak hadiah ini, kami tidak dapat menerimanya. Tuan Muda Istana Han mengangguk sepertinya ini satu-satunya jalan. Saudara Mo, para dewa, aku pergi dulu. Tuan Muda Istana, mohon perhatikan baik-baik detail acaranya dan ceritakan kepada kami secara rinci. Kata salah satu dewa sejati. Kepala Istana Han Shao setuju dan terbang ke aula utama bersama salah satu pengawal abadi. Sedangkan para dewa sejati lainnya, mereka pergi ke paviliun penyambutan di gunung terdekat ditemani oleh pengawal abadi lainnya. Tak lama kemudian, kedua penjaga abadi itu kembali ke pos masing-masing. Semakin banyak dewa sejati yang datang satu demi satu. Istana Xiao Yao tidak memiliki banyak kultivator, jadi mereka hampir semuanya datang untuk menyelenggarakan acara Xiao Yao yang megah ini. Mereka juga meminjam banyak kultivator dari sekte dan keluarga terdekat untuk membantu, mengambil tanggung jawab seperti menyambut tamu dan menyediakan penjaga. Festival Xiao Yao dijadwalkan resmi dimulai pada siang hari, dan pada pukul 9 pagi, sejumlah besar dewa sejati telah berkumpul di luar gerbang abadi Istana Xiao Yao. Tak satu pun dari para abadi ini yang masuk dalam peringkat abadi Xiao Yao, sehingga tidak dapat menghadiri acara tersebut. Namun, mereka enggan melewatkan kesempatan ini dan tidak ingin pergi. Mereka hanya berharap Istana Xiao Yao akan memberikan pengecualian dan mengizinkan mereka hadir. Situasi serupa telah sering terjadi di acara-acara Xiao Yao sebelumnya. Namun, di acara Xiao Yao kali ini, para penjaga abadi Istana Xiao Yao melakukan pemeriksaan ekstra ketat, dan tak seorang pun tanpa token peringkat Xiao Yao diizinkan masuk. Di sisi kiri gerbang abadi, seorang pengawal abadi sedang berdebat dengan 3 dewa berjubah hitam bertahtakan emas. Salah satu dewa berkata, saya dan ketiga rekan murid saya awalnya berlatih di Istana Liyun, puluhan juta mil jauhnya dari sini. Kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk acara akbar ini. Lagi pula, saya dan kakak senior Xiao sama-sama berada di peringkat dewa Xiao Yao, sementara kakak muda Zhou tidak. Tidak bisakah Istana Xiao Yao sedikit fleksibel dan mengizinkan kakak muda Zhou untuk bergabung dengan kami di acara ini? Penjaga abadi itu berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah aturan ketat yang ditetapkan oleh para tetua kita, dan aku tidak bisa menyetujuinya. Kalian berdua, sahabat abadi, boleh menghadiri acara ini, tetapi sahabat abadi Zhou ini hanya bisa menunggu di luar istana. Ini sungguh tak masuk akal, kata sang abadi dengan marah, saudara muda Zhou hanya menonton dari pinggir lapangan. Dia tidak akan menyusahkan istanamu, juga tidak akan menyusahkan para abadi lainnya. Mengapa istanamu harus menjauhinya? Penjaga abadi itu meminta maaf berulang kali, tetapi kata-katanya sangat tegas dan dia tidak akan pernah menyerah. Saat mereka berdebat, 4 biksu berjubah hijau mendarat di sana. Penjaga abadi segera melangkah maju untuk menyambut mereka, memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari kepungan ketiga makhluk abadi berjubah hitam itu. Penjaga abadi itu awalnya membungkuk sopan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, silakan tunjukkan kepada kami Ordo Xiao Yao kalian, keempat sahabat abadiku. Istana ini menetapkan bahwa kalian tidak boleh berpartisipasi dalam acara ini tanpa Ordo Xiao Yao. Di antara keempat biksu berjubah hijau,
Tiga di antaranya masing-masing mengeluarkan token giok hijau dan menyerahkannya kepada penjaga abadi. Setelah penjaga abadi menerima token itu, ia hanya melihatnya sekilas dan raut wajahnya berubah drastis. Ia buru-buru menukar token itu dengan ketiga orang abadi. Silakan masuk cepat, kata penjaga abadi itu. Salah satu biksu berjubah menunjuk seorang rekan di belakangnya dan berkata, peri ini adalah rekanku. Bolehkah kami bergabung? Penjaga abadi itu menjawab tanpa ragu tentu saja. Silakan, sahabat abadi Zhao. Sambil berkata demikian, ia secara pribadi memimpin keempat biksu berjubah itu ke dalam gerbang abadi dan membisikkan sesuatu kepada dua penjaga abadi di balik gerbang abadi. Ekspresi kedua pengawal abadi itu tiba-tiba berubah sedikit, dan mereka berkata dengan hikmat dan hormat, teman-teman abadi, silakan. Setelah menyaksikan dua pengawal abadi menuntun empat biksu berjubah ke aula utama, pengawal abadi itu mundur keluar dari gerbang abadi. Saat itu, ketiga dewa berjubah hitam itu murka. Salah satu dari mereka menunjuk ke gerbang abadi dan bertanya, keempat biksu berjubah yang baru saja masuk itu jelas hanya punya 3 token. Kenapa mereka diizinkan membawa satu orang lagi, tapi kita tidak? Apa istana Xiao Yao meremehkan kita? Penjaga abadi itu tersenyum tipis, menggelengkan kepala, dan berkata, sahabat abadiku salah paham. Kalian semua menghadiri pertemuan besar Xiao Yao sebagai tanda hormat kepadaku. Aku sangat berterima kasih dan tidak akan pernah memperlakukan kalian dengan hina. Namun, ini aturannya dan tidak ada pengecualian. Lalu mengapa mereka bisa membuat pengecualian? Sang dewa berjubah hitam bertanya lagi, dan para dewa sejati lainnya di dekatnya juga menggema dan mendesak untuk mencari alasannya. Penjaga abadi itu tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para abadi untuk tenang. Lalu ia berkata, karena di antara 4 abadi yang baru saja memasuki gerbang abadi, satu di antaranya adalah puncak peringkat Xiao Yao dan penguasa peringkat abadi Zhao Wuming. Setelah kedua pengawal abadi mengantar Limuran dan keempat orang lainnya ke aula utama, mereka pun pamit. Limuran melirik bagian luar aula utama. Tingginya lebih dari 100 kaki dan kelilingnya beberapa mil, tidak terlalu besar. Namun, saat memasuki aula utama, pemandangan tiba-tiba terbuka. Aula bundar ini, dengan diameter setidaknya 1000 mil, berdiri setinggi 10.000 kaki. Di panggung tengah, 3 tablet giok raksasa, masing-masing setinggi 1000 kaki, berdiri tegak. Satu bersinar dengan energi abadi, satu bersinar dengan cahaya keemasan, dan yang terakhir benar-benar kosong. Inilah 3 daftar bebas dan mudah daftar abadi, daftar emas, dan daftar surgawi. Ada lusinan meja perjamuan di atas panggung tinggi dan di bawah 3 daftar ada ribuan meja perjamuan di bawah dan di sekitar panggung tinggi, tempat banyak orang abadi telah menempati tempat duduk mereka. Meja-meja perjamuan di panggung tinggi diperuntukkan bagi para tetua dewa emas, dan lebih dari selusin dari mereka sudah duduk di sana. Meja-meja perjamuan di sekeliling panggung diperuntukkan bagi para dewa sejati. Meja tengah di baris pertama tetap kosong. Ketika Limuran dan keempat biksu berjubah abu-abu lainnya memasuki aula utama, mereka tidak terlalu menarik perhatian para dewa lainnya. Mereka hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangan, beberapa bahkan mengangguk atau memberi isyarat ramah. Master Pei dan beberapa dewa lainnya segera berdiri untuk menyambut mereka, sementara Tuan Xiao dan 3 dewa lainnya memelototi mereka. Belum lama ini, ketiga dewa ini telah menderita kekalahan di tangan para biksu berjubah ini. Limuran membungkuk sedikit kepada Tuan Pei dan yang lainnya sebagai balasan, lalu langsung terbang ke barisan depan meja perjamuan. Para dewa kemudian mulai mengikuti keempat biksu berjubah itu. Semakin dekat mereka ke barisan depan, semakin tinggi peringkat mereka di peringkat Xiao Yao. Mereka terbang hingga ke barisan pertama meja perjamuan sebelum berpisah. Huo Yun dan Niseng mendarat di 2 meja kosong di sebelah mereka, sementara Limuran dan Xiao Lei terbang langsung ke meja tengah dan mendarat dengan ringan di sana. Aula utama tiba-tiba dipenuhi keheningan. Sementara para dewa masih ragu, beberapa tetua dewa emas di panggung tinggi berdiri dan memberi hormat kepada Limuran teman Zhao ada di sini. Limuran membalas salam satu persatu, dan para dewa pun yakin bahwa biksu berjubah misterius ini sebenarnya adalah Zhao Wuming, pemimpin daftar dewa, dan 2 rekannya yang lain juga merupakan master dalam 20 besar daftar dewa. Para abadi kemudian teringat bahwa, lebih dari sebulan yang lalu, selain perubahan posisi teratas dalam peringkat abadi, terdapat beberapa perubahan dalam peringkat 20 teratas, dengan tambahan 2 kultivator yang sebelumnya tidak pernah ada dalam daftar. Namun, perubahan dalam 20 teratas jauh kurang sensasional dibandingkan perubahan posisi teratas, sehingga lebih sedikit orang yang membicarakannya. Tuan Pei, yang sudah lama mengetahui hal ini, mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Xiao dan yang lainnya yang tidak jauh darinya, tetapi melihat wajah Tuan Xiao pucat pasi. Ia pasti merasa ada yang tidak beres saat ini, merasa menyesal dan ngeri. Seorang abadi di dekatnya mengirim pesan suara kepada Master Pei, bertanya, Master Pei dan pemimpin peringkat bebas dan mudah bertukar salam sebelumnya.
Mungkinkah Master Pei sudah berkenalan dengan pemimpin peringkat abadi yang baru dipromosikan ini? Tuan Pei tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu mengangguk pelan, seolah mengiyakan. Sang abadi langsung merasa iri dan berkata, Tuan Pei memang punya koneksi yang sangat baik, karena pernah bertemu orang sehebat itu. Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada satu atau dua dari mereka? Master Pei tidak menjawab, jadi sang abadi melanjutkan, saya agak lancang. Saya hanya seorang kultivator dengan peringkat sekitar 300 dalam peringkat abadi. Kecuali ada sesuatu yang istimewa, sungguh tidak pantas bagi saya untuk gegabah meminta bertemu dengan sahabat Zhao, sang abadi yang berada di puncak daftar. Limuran dan para tetua abadi emas lainnya hendak duduk setelah membalas salam mereka ketika Tuan Muda Sekte Ling, yang berdiri di meja perjamuan di sampingnya, memberi hormat. Ini pasti sahabat abadi Zhao, kan? Aku, Ling Xiao, menyapamu. Aku sudah bertemu denganmu beberapa hari yang lalu di istana Tao King Yun, mendengarkan diskusi senior King Yun tentang Dao. Aku tidak tahu kau adalah sahabat abadi Zhao yang sama yang telah menyingkirkanku dari posisi teratas di peringkat abadi. Salam, Master Muda Sekte Ling. Saat diskusi King Yun, Anda punya beberapa ide cemerlang, dan saya mengagumi Anda. Limuran berbalik, membalas salam, dan duduk. Xiao Lei berdiri di belakangnya. Kedamaian kembali ke aula, tetapi mata para dewa selalu melihat ke arah Limuran secara sengaja atau tidak sengaja, selalu ingin melihat identitas dan kemampuan dari Master Daftar Dewa yang tiba-tiba muncul ini. Master Sekte Muda Ling jelas tertarik pada Zhao Wuming, pria yang telah merebut tahta peringkat abadi darinya, posisi yang telah dipegangnya selama berabad-abad. Ia berbisik, ngomong-ngomong soal diskusi Dao King Yun, aku ingin tahu apa yang akan dikatakan rekan abadi Zhao tentang ajaran senior King Yun tentang Dao ketidakaktifan. Limuran berkata, senior King Yun sangat maju dalam Taoisme, dan teorinya tentang tidak bertindak sangat unik dan brilian, tapi rekan abadi Zhao juga tidak setuju. Tanya Master Muda Sekte Ling, aku tidak begitu setuju. Limuran menggelengkan kepalanya sepertinya senior King Yun baru saja mulai memahami jalan tanpa tindakan, dan belum membentuk sistemnya. Jika dia bisa memahaminya secara menyeluruh, kurasa senior King Yun pasti akan masuk 10 besar daftar emas Xiao Yao. 10 teratas dalam daftar emas. Master Muda Sekte Ling terkejut, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali dewa ini tidak berpikir begitu. Jangankan 10 teratas, 30 teratas dalam daftar emas semuanya adalah master senior dari alam dewa emas primordial, bahkan bukan dewa emas Daluo. Kau harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, semakin dalam pemahaman Tao. Peringkat dari 3 daftar Xiao Yao semuanya didasarkan pada Dao Surgawi yang terkandung dalam esensi sejati para kultivator. Dao Dewa Emas Primordial secara alami jauh lebih tinggi daripada Dao Dewa Emas Daluo. Limuran mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, beberapa peri terbang sambil membawa kendi anggur dan menuangkan segelas anggur peri untuk Limuran dan Master Muda Sekte Ling. Salah satu peri berkata, ini adalah anggur abadi unik istana kami yang berusia 10.000 tahun Drunken Free and Easy. Awalnya, hanya Dewa Emas yang memenuhi syarat untuk mencicipi sebotol, tetapi sahabat abadi Zhao adalah pemimpin peringkat abadi, dan Master Sekte Muda Ling juga pernah menjadi pemimpinnya. Kalian berdua memenuhi syarat untuk menikmati anggur abadi ini. Terima kasih. Limuran mengangguk. Zhao Xianyu sayang, kumohon. Pemimpin Muda Sekte Ling mengangkat kendi anggur dan mengundang Limuran untuk minum bersamanya. Silakan. Limuran juga mengangkat botol anggur dan menyesapnya. Anggurnya terasa kuat pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, mulut dan lidah Anda dipenuhi rasa manis. Saat anggur abadi memasuki perut Anda, ia langsung meresap ke meridian tubuh Anda seperti ribuan benang halus. Selagi seluruh tubuh Anda terasa rileks, perasaan santai dan halus tetap melekat di hati Anda, seolah-olah meminum sebotol anggur ini akan membuat Anda bebas dari rasa khawatir dan bebas. Anggur yang luar biasa. Puji Master Muda Sekte Ling. Istana Xiao Yao telah bekerja keras hari ini, bahkan membawakan harta karun istana, anggur abadi. Aku telah menghadiri beberapa acara Xiao Yao sebelumnya, tetapi belum pernah menikmati anggur sebaik ini. Rekan abadi Zhao, bagaimana menurutmu? Anggurnya memang enak. Limuran mengangguk tanpa berkomentar lebih lanjut. Meskipun istana Ling Qiaoku memiliki banyak koleksi anggur abadi, tak satu pun yang dapat menandingi Zui Xiao Yao ini. Tuan Muda Sekte Ling meneguk anggur abadi itu sekaligus dan berkata kepada Limuran dengan ekspresi tidak puas, ini mungkin anggur abadi terbaik yang pernah dicicipi oleh sahabat abadi Zhao. Yang terbaik, Limuran menggelengkan kepalanya sedikit itu belum terjadi. Oh, Master Muda Sekte Ling ragu-ragu dan bertanya, aku ingin tahu anggur apa yang bisa mengalahkan ini. Ada banyak sekali, kata Limuran, sedangkan untuk anggur abadi yang pernah kucicipi, anggur ini memang enak, tapi tidak termasuk dalam 10 besar. Mata Master Muda Sekte Ling terbelalak kaget, tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat,
Ia tersadar dan bergumam, bahkan tidak masuk 10 besar. Ini bukan cuma bualan rekan abadi Zhao, ini benar-benar kasus keberuntungan dan kemujuran yang luar biasa. Tak lama kemudian, Festival Xiaoyao resmi dimulai. Istana Xiaoyao menyiapkan buah-buahan abadi dan anggur abadi untuk para dewa, meletakkannya di setiap meja perjamuan. Ribuan dewa di tahap penyeberangan kesengsaraan berdiri di samping setiap meja, dengan hormat melayani dan menuangkan anggur untuk para dewa. Namun, Xiao Lei memanggil sang dewa untuk pergi, dan ia sendiri yang menuangkan anggur untuk limuran. Setelah 3 putaran minum, Luo Taixian, salah satu dari 4 pahlawan perkumpulan penunggang angin, tiba-tiba berdiri dan berkata kepada para dewa lainnya, Festival Xiaoyao tidak hanya mempertemukan semua dewa dalam daftar, tetapi juga memiliki tradisi panjang untuk berdiskusi dan belajar satu sama lain. Semua kultivator dalam 100 besar daftar dewa berhak menantang sesama dewa yang peringkatnya lebih tinggi untuk berkompetisi. Seorang tetua istana Xiaoyao mengangguk. Memang, tradisi seperti itu ada. 3 daftar Xiaoyao didasarkan pada jalur keabadian para kultivator, merasakan esensi sejati mereka sendiri dan mengurutkannya. Meskipun umumnya dipersiapkan dengan baik, pasti ada beberapa kekurangan. Oleh karena itu, di Festival Xiaoyao, para kultivator di 100 teratas dalam daftar dapat menantang kultivator yang peringkatnya sedikit lebih tinggi dari mereka. Hasil tantangan akan diterima oleh istana ini, dan peringkat akan disesuaikan. Namun, kompetisi ini hanya untuk diskusi dan pertukaran ide cedera yang tidak disengaja tidak diperbolehkan. Kompetisi ini dibatasi hingga 3 gerakan, dan tidak ada gerakan mematikan yang diperbolehkan. Aku ingin tahu siapa rekan abadi Luo Taixian yang ingin ditantang. Luo Taixian menunjuk ke meja perjamuan di tengah barisan depan dan berkata terus terang, dewasa ini ingin menantang pemimpin baru peringkat dewa. Para dewa gempar. Tetua istana Xiaoyao tersenyum tipis, menggelengkan kepala, dan berkata, Luo Taixian saat ini berada di peringkat ke-9 dalam peringkat dewa. Menurut aturan, dia hanya bisa menantang sesama dewa yang peringkatnya 3 tingkat lebih tinggi darinya, yang berarti dia hanya bisa menantang dewa ke-6, ke-7, dan ke-8. Zhao Xianyu berada di puncak daftar, jadi Luo Taixian tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Kalau begitu, makhluk abadi ini harus memenuhi syarat. Sebuah suara nyaring terdengar. Itu adalah mantan pemimpin daftar abadi, Master Sekte Ling Shao, yang sekarang berada di peringkat kedua. Tuan Muda Ling ingin menantang sahabat abadi Zhao. Tanya tetua istana Xiaoyao sambil tersenyum. Benar, kata Ling Xiao dengan sungguh-sungguh. Seperti yang semua orang tahu, sebelum sahabat abadi Zhao muncul, aku telah menduduki posisi teratas dalam peringkat abadi bebas dan mudah selama ratusan tahun. Bahkan di ranah abadi sejati di wilayah abadi pendaki angin, aku tak menghadapi saingan. Kali ini, aku meninggalkan wilayah abadi pendaki angin lebih dari 200 tahun yang lalu untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa. Aku tak pernah menyangka bahwa sekembalinya, aku akan digulingkan oleh kemunculan sahabat abadi Zhao yang tiba-tiba. Dewa abadi ini terkejut, tetapi juga sangat senang. Dewa abadi ini belum pernah bertemu lawan yang setara kekuatannya di alam abadi Cheng Feng selama bertahun-tahun. Setelah sekian lama, saya agak sombong. Namun, di konferensi 10.000 dewa, dewa abadi ini bertemu banyak master dari segala penjuru, banyak di antaranya sekuat saya. Beberapa bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Dewa abadi ini menyadari bahwa ada dewa di luar surga dan ada dewa di luar keabadian. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan untuk bertemu lawan seperti Zhao Xianyu di alam abadi Cheng Feng hari ini. Sayangnya, sahabat abadi Zhao sulit ditemukan, dan saya tidak dapat mengungkap identitasnya. Bahkan ketika kami bertemu hari ini di Festival Xiaoyao, sahabat abadi Zhao menutupi wajahnya dengan jubah, enggan mengungkapkan identitas aslinya. Oleh karena itu, saya hanya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menantang sahabat abadi Zhao, berharap dapat bertukar beberapa jurus dengannya dan menguji kemampuan satu sama lain. Mengenai gelar palsu nomor 1 di peringkat abadi, saya tidak peduli. Setelah Tuan Muda Istana Ling selesai berbicara, para dewa mengangguk berulang kali. Memang, di puncak itu sepi. Semakin dalam kultivasi seseorang, semakin sulit menemukan saingan, dan semakin kesepian pula dirinya. Para kultivator yang berpartisipasi dalam festival Xiaoyao semuanya adalah dewa dalam peringkat Xiaoyao. Setelah mencapai tingkat kultivasi ini, mereka telah meninggalkan teman-teman masa kecil mereka jauh di belakang. Selain teman-teman surgawi baru, jumlah orang di sekitar mereka yang dapat mereka ajak berdiskusi tentang Dao semakin berkurang. Hal ini sangat dirasakan oleh semua dewa, dan bahkan lebih terasa lagi bagi para kultivator yang telah mencapai puncak. Seringkali, di seluruh alam abadi, sulit untuk bertemu bahkan beberapa kultivator yang berasal dari alam bawah yang sama dengan mereka, apalagi kenalan lama. Tuan Muda Istana Ling tahu bahwa ia telah digantikan di puncak daftar selama ratusan tahun. Selain terkejut, ia merasa lega,
yang tidak dibuat-buat. Semua makhluk abadi langsung dipenuhi rasa penasaran. Salah satunya adalah sosok abadi sejati nomor satu yang diakui di alam abadi Cheng Feng, yang telah menduduki daftar abadi Xiao Yao selama ratusan tahun. Yang lainnya adalah seorang kultivator misterius yang tidak dikenal tetapi telah menduduki posisi teratas dalam daftar abadi begitu ia muncul. Apapun hasil persaingan antara keduanya, pasti akan menjadi topik pembicaraan di antara para makhluk abadi di dunia kultivasi abadi kota Qingyu untuk waktu yang lama. Tetua Istana Xiao Yao memuji, kata-kata Tuan Muda Istana Ling logis dan menyentuh hati. Aku ingin tahu apakah rekan abadi Zhao bersedia menerima tantangan ini. Limuran terdiam sejenak, lalu bertanya, Tuan Muda Istana Ling benar-benar ingin menantangku. Justru karena itulah aku tidak tertarik pada peringkat, tapi karena lawan seperti Zhao Xianyu jarang ditemukan, jawab Ling Xiao. Jika Zhao Xianyu tidak ingin bertanding di depan umum, silakan buka jubahmu dan biarkan aku melihat wajah aslimu. Setelah itu, kita bisa mengatur waktu untuk bertanding lagi. Mengenai hasilnya, aku jamin aku tidak akan membocorkan detail apapun. Mengapa kau ingin melihat wajah asliku? Tanya Limuran. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, aku khawatir sahabat abadi Zhao tidak akan bertarung secara langsung saat kita bertemu lagi nanti, jadi kali ini, aku harus mengenalmu dulu. Tentu saja, jika kau punya alasan untuk menyembunyikan wajahmu, aku tidak akan memaksamu. Ketika seorang dewa sejati menyembunyikan penampilannya, biasanya karena kecantikannya telah rusak tak tergantikan, atau karena ia memiliki musuh yang kuat dan takut dikenali. Kemungkinan kedua lebih besar. Jika Limuran bersikeras tidak melepas jubahnya, hal itu hanya akan menimbulkan kecurigaan dan spekulasi dari para dewa. Bukannya aku punya kesulitan, kata Limuran sambil tersenyum, penampilanku biasa saja, jadi bukan berarti aku tidak bisa menunjukkan diriku di depan orang lain. Setelah mengatakan itu, Limuran melepas jubahnya. Ketika Ling Xiao melihat Limuran, ekspresinya langsung berubah drastis, dan ekspresi 3 orang dari 4 pahlawan angin berkuda lainnya juga berubah drastis. Untungnya, mereka semua adalah makhluk abadi sejati dengan pikiran yang sangat cerdik. Meskipun mereka sangat terkejut, ekspresi mereka hanya berubah dan mereka tidak banyak bicara. Jadi itu kamu, gumam Ling Xiao. Tuan Muda Ling, apakah Anda ingin bertanding lagi? Tanya Limuran acuh tak acuh. Ling Xiao menggelengkan kepalanya berulang kali tidak perlu. Dewa ini jauh dari menjadi lawan Zhao Xianyu dan tidak punya hak untuk menantangnya. Limuran mengangguk pelan dan berkata kepada pihak lain melalui transmisi suara sepertinya Tuan Ling telah mengenali saya. Saya tidak ingin terlibat. Saya meminta Tuan Ling dan keempat pahlawan Cheng Feng lainnya untuk tidak menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di konferensi 10.000 dewa. Ling Xiao mengangguk dan menjawab melalui transmisi suara, kami sudah berjanji kepada tetua surgawi Istana Jiuk Xiao untuk merahasiakannya, jadi wajar saja kami tidak berani bicara lagi. Ketika Limuran mengalahkan Ye Liangchen dengan satu gerakan, Ling Xiao dan 4 pahlawan Win Right lainnya juga menjadi saksi. Meskipun mereka tidak berani mempublikasikannya saat itu, semua makhluk abadi tahu bahwa kekuatan Limuran berada di luar jangkauan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka berani melawannya. Pemimpin daftar abadi adalah sahabat abadi Zhao. Aku yakin akan hal ini. Ling Xiao membungkuk, menyerah, dan kembali ke tempat duduknya. Para dewa sangat terkejut. Limuran baru saja menunjukkan wajah aslinya, dan Tuan Muda Istana Ling justru menyerah begitu saja. Mungkinkah keduanya pernah bertemu sebelumnya dan bahkan pernah bertarung? Kedua pihak yang terlibat tampak enggan membahas alasannya, dan para dewa enggan bertanya, tetapi mereka sangat kecewa. Kompetisi puncak yang dinantikan para dewa berakhir dengan kemenangan Zhao Wuming tanpa perlawanan. Pada saat ini, seorang Texian muda yang berdiri di samping Ling Xiao berdiri dan berkata dengan bangga, aku tidak tahu mengapa Tuan Muda Istana Ling tiba-tiba berubah pikiran dan tidak berani menantang pemimpin baru. Kalau begitu, aku akan bertindak. Aku berada di peringkat ketiga dalam daftar abadi, dan menurut aturan, aku juga memenuhi syarat untuk menantang sahabat abadi Zhao. Aku ingin tahu apakah sahabat abadi Zhao berani menerima tantangan itu. Sebelum Limuran sempat menjawab, ia mendengar Tuan Muda Istana Ling berdiri dan berteriak dengan marah diam. Su Xianyu tidak layak menantang Zhao Xianyu. Kita akan tahu apakah kita layak setelah bertarung, kata Texian muda itu sambil tersenyum. Sebagai puncak peringkat abadi, bagaimana kau bisa meyakinkan yang lain jika kau tidak memamerkan 1 atau 2 kekuatan magis yang luar biasa? Karena semua makhluk abadi sangat tertarik dengan kekuatan dan kekuatan magis Zhao Xianyu, bagaimana kalau aku maju dan mengajak Zhao Xianyu untuk beraksi? Suara Ling Xiao mencelos saat ia berkata dengan dingin, jika dewa ini mengatakan kau tak layak, maka kau memang tak layak. Jika kau ingin menantang sahabat dewa Zhao, kau harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan pedang di tangan dewa ini. Wajah Texian muda menjadi gelap, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang.
Banyak dewa sejati diam-diam bergumam bahwa rumor bahwa Dewa Agung Muda ini dan Tuan Muda Istana Ling selalu berselisih memang benar. Ketika Tuan Muda Istana Ling membentuk tim untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa, ia telah memilih 3 dari 4 pahlawan angin berkuda lainnya, yang semuanya merupakan master dalam 10 besar peringkat dewa bebas dan mudah, tetapi ia tidak memilih Su Dewa Agung, yang hanya berada di peringkat kedua setelahnya. Pasti ada dendam pribadi di antara mereka. Namun, Taixian muda ini jelas tahu bahwa ia bukan tandingan Tuan Muda Istana Ling. Meskipun ia sangat marah, ia tidak berani menantang Tuan Muda Istana Ling. Tepat ketika para tetua Istana Xiao Yao hendak meredakan situasi, seorang pendeta Tao Parubaya dari 4 pahlawan angin berkuda berdiri dan berkata, saat ini aku berada di peringkat kelima dalam peringkat abadi, tetapi setelah berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa, aku yakin wawasanku telah meluas dan kekuatanku telah meningkat pesat. Aku belum menyuntikkan kembali esensi sejatiku ke dalam peringkat abadi Xiao Yao untuk menguji peringkatku sendiri, jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menantang Su Xianyu, yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat abadi. Kekuatanku kurang dari 1/10 dari Zhao Xianyu. Jika Su Xianyu bahkan tidak bisa mengalahkanku, jangan bicara omong kosong di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Para dewa semua terkejut. Siapakah Zhao Wuming, orang nomor 1 dalam daftar dewa, yang membuat 2 dari 4 pahlawan Cheng Feng bergegas menyelamatkannya? Tetua Istana Xiao Yao berkata, menurut aturan, ketika seorang abadi dalam daftar menantang dan ditantang oleh abadi lain, ia harus terlebih dahulu menerima tantangan dari abadi yang peringkatnya sedikit lebih rendah dan menang sebelum ia berhak menantang abadi yang peringkatnya lebih tinggi. Su Taixian mengangguk pelan. Ia melirik pendeta Tao Parubaya itu dan berkata lantang, baiklah, kalau begitu aku terima tantangan Tao Yunlai. Para tetua Istana Xiao Yao segera mengeluarkan perintah, dan beberapa biksu Istana Xiao Yao mengikutinya, mengaktifkan formasi. Sebuah ruang tertutup seluas 100 mil terbentuk di udara. Sebuah penghalang transparan dan tak terlihat memisahkan ruang ini dari aula utama, hanya tirai cahaya teleportasi yang memungkinkan jalan masuk. Kedua dewa sejati itu kemudian melewati tirai cahaya dan memasuki ruang tertutup untuk berduel. Tetua yang memimpin tantangan tersebut mengulangi aturan, menginstruksikan kedua dewa sejati untuk berhenti jika perlu, menentukan siapa yang lebih kuat, tidak melukai siapapun, dan membatasi pertarungan hingga 3 gerakan. Jika pemenang yang jelas tidak dapat ditentukan dalam 3 gerakan, tantangan tersebut akan dianggap gagal, dan peringkat mereka di peringkat dewa tidak akan berubah. Pendeta Tao Yunlai mengeluarkan pedang Willow, menggenggamnya, dan membuat gerakan seolah hendak menyerang. Melihat ini, Dewa Su mencibir, aku pernah dikalahkan oleh pendeta Tao Yunlai dengan pedang ini dulu. Apa kau akan mengulangi kesalahan yang sama hari ini? Master Tao Yunlai menjawab dengan tenang, situasinya berbeda sekarang. Aku menggunakan serangan pedang yang sama, tetapi kau mungkin tidak akan bisa menangkapnya. Su Taixian mendengus pelan kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini untuk melihat seberapa besar peningkatanmu. Pendeta Tao Yunlai memegang pedang di satu tangan dan batu peri dengan cahaya ungu samar di tangan lainnya, lalu dia menebas dengan pedang itu sekuat tenaga. Serangan pedang ini hampir identik dengan serangan yang ia gunakan terhadap Su Taixian lebih dari 200 tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah adanya lapisan cahaya ungu samar di permukaan pedang. Aura ungu, bibir limuran sedikit melengkung. Master Tao Yunlai ini adalah salah satu dari 4 pahlawan angin, yang telah berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa dan mencapai perempat final. Batu abadi ungu mangling di tangannya adalah batu abadi unik dari alam abadi Hongmeng, yang dipenuhi aura ungu Hongmeng. Cahaya ungu yang ia pancarkan adalah kilauan aura ungu, mencapai tingkat keempat. Cahaya ungu tingkat keempat sudah sangat langka. Di seluruh konferensi 10.000 dewa, hanya ada 20 atau 30 kultivator yang mampu menampilkan cahaya ungu tingkat keempat. Taois Yunlai dan Master Sekte Muda Ling keduanya mampu menampilkannya. Ini juga alasan utama mengapa tim Cheng Feng mampu menonjol di konferensi 10.000 dewa dan masuk 8 besar. Su Taixian tak mampu merasakan kedalaman energi ungu yang berkilauan itu. Ia menepukkan telapak tangannya, dan luapan esensi abadi melonjak keluar bagai gelombang pasang. Ia kemudian mengayunkan telapak tangannya, dan luapan esensi itu melonjak bagai pusaran air. Lebih lanjut, energi vital surgawi dan duniawi di sekitarnya juga terpengaruh, berubah menjadi aliran-aliran kecil dan tenggelam ke dalam pusaran tersebut. Dalam sekejap mata, sebuah pusaran raksasa muncul di hadapan Su Taixian, melahap cahaya pedang Tao Yunlai. Dalam pertarungan lebih dari 200 tahun yang lalu, Su Taixian menggunakan trik ini untuk menjepit pedang Tao Yunlai dengan kuat. Ia bahkan bisa menjepit pedang itu sendiri, apalagi hari ini yang hanya berupa seberkas cahaya pedang. Namun, pada saat berikutnya, cahaya ungu menyambar pusaran itu, dan cahaya pedang itu benar-benar menembus belenggu pusaran dan menusuk di depan Su Taixian. Su Taixian merasa ngeri dan segera menghindar,
berubah menjadi genangan kabut air dan hancur berkeping-keping, sementara tubuh aslinya mengambil kesempatan untuk berteleportasi ratusan kaki jauhnya. Pemenangnya sudah ditentukan, kata tetua istana Xiao Yao. Rekan abadi Yunlai berhasil memaksa rekan abadi Su mundur dengan satu tebasan pedang, dan memperoleh sedikit keuntungan. Tantangan ini dimenangkan oleh rekan abadi Yunlai. Su abadi buru-buru menjelaskan, tunggu sebentar. Aku ceroboh tadi. Aku masih punya 2 jurus lagi. Aku bisa membalikkan keadaan. Setelah berkata demikian, Su Taixian dengan panik mendesak keluar aliran energi sejati, yang berubah menjadi gelombang besar yang menyerap semua energi langit dan bumi di sekitarnya, dan akhirnya membentuk pedang tebal dan besar yang terbuat dari air, yang menusuk ke arah Taois Yunlai. Pendeta Tao Yunlai menari sambil memegang pedang ajaib di tangannya, cahaya pedang menyambar, membentuk lapisan perisai cahaya pedang untuk melindungi seluruh tubuhnya. Setelah pedang air kental menembus perisai cahaya pedang, cahaya ungu redup tiba-tiba muncul di permukaan perisai. Pedang air kental perlahan meleleh dan hancur dalam cahaya ungu, gagal menembus perisai cahaya pedang. Kekuatan sihir macam apa ini? Wajah Su Taixian berubah. Ia tidak menggunakan jurus ketiga karena ia sudah menyadari bahwa cahaya ungu itu sangat kuat dan satu jurus lagi tidak akan mengubah hasilnya. Kekuatan cahaya ungu tingkat keempat sungguh luar biasa. Awalnya, perbedaan kekuatan antara Taois Yunlai dan Su Taixian tidak terlalu jauh. Pada saat itu, kekuatan magis Taois Yunlai diberkahi cahaya ungu, dan kekuatannya secara alami meningkat pesat. Su Taixian sama sekali bukan tandingannya. Bahkan sejak Taois Yunlai mengeluarkan batu abadi Ki Ungu, Limuran dan Ling Xiao sudah menduga akan mendapatkan hasil seperti itu, tetapi para dewa lainnya sangat terkejut. Su Taixian menghela napas pelan dan berkata dengan nada sedih, rekan abadi Yunlai pasti mendapatkan kesempatan besar di konferensi 10.000 dewa. Aku mengagumimu. Setelah itu, ia mengaku kalah dan meninggalkan ruang kompetisi. Ia kembali ke meja perjamuannya tanpa berkata apa-apa lagi. Tentu saja, ia tidak berani menyinggung soal menantang Zhao Huming, sang penguasa daftar dewa. Tetua istana Xiao Yao yang memimpin kompetisi datang langsung ke daftar abadi, mengeluarkan token, dan mengeluarkan kekuatan sihir untuk mengubah peringkat Su Taixian dan Taois Yunlai pada daftar abadi. Akibatnya, peringkat kedua dan ketiga dalam peringkat abadi dipegang oleh 2 dari 4 pahlawan angin, dan keduanya mengaku bukan tandingan Zhao Huming. Meskipun para kultivator lain sangat penasaran dengan kekuatan magis Zhao Huming, mereka tidak memenuhi syarat untuk menantangnya atau memaksanya bertindak. Alasan festival bebas dan muda ini menarik begitu banyak makhluk abadi, dengan jumlah pengunjung yang beberapa kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya, terutama karena Zhao Huming, pemimpin baru peringkat bebas dan muda. Tanda tanya, mereka ingin melihat kemampuan dahsyat pemimpin misterius itu dan menyaksikan duel antara Tuan Muda Sekte Ling dan Zhao Huming, 2 pemimpin baru dan lama. Namun, Tuan Muda Sekte Ling mengaku kalah, dan Zhao Huming menolak untuk bertarung, yang tentu saja membuat para makhluk abadi kecewa. Seorang tetua dari istana Xiao Yao tiba-tiba berkata, di antara 3 peringkat Xiao Yao, peringkat abadi hanya berada di posisi terbawah. Tuan Muda Sekte Ling memegang posisi teratas dalam peringkat abadi selama ratusan tahun, tetapi istana ini membuat pengecualian dan mengizinkan Tuan Muda Sekte Ling untuk mencoba memasukkan energi vital ke dalam peringkat emas, tetapi dia tidak diizinkan masuk ke peringkat emas. Tentu saja, Master Muda Sekte Ling mengangguk. Kata-kata Cheng Rang memang benar. Ia berkata, hanya ada 100 nama di daftar emas, semuanya adalah senior dewa emas yang berprestasi. Meskipun saya telah mencapai hasil yang baik di alam dewa sejati, saya masih jauh tertinggal dari para senior dewa emas. Wajar saja jika saya tidak bisa masuk dalam daftar emas. Tetua itu tersenyum dan berkata kepada Limuran, Tuan Muda Sekte Ling tidak bisa melakukan itu. Saya ingin tahu apakah sahabat abadi Zhao bersedia mencobanya. Tuan Muda Sekte Ling mengaku tidak sebanding dengan sahabat abadi Zhao. Saya yakin sahabat abadi Zhao lebih kuat dan memiliki pemahaman Tao yang lebih mendalam. Mengapa tidak mencobanya di daftar emas? Ini hanya diperbolehkan sebagai pengecualian selama pertemuan besar Xiao Yao. Biasanya, daftar emas tidak dapat disentuh oleh para dewa sejati. Coba daftar emas. Limuran tertegun dan tidak langsung menjawab. Sang sesepuh melanjutkan, setelah mencapai kesempurnaan agung di alam abadi agung, langkah selanjutnya adalah berjuang menuju alam abadi emas. Untuk mencapai alam abadi emas, selain mencapai kesempurnaan dalam metode kultivasi dan mengembangkannya secara alami, langkah terpenting adalah bertahan dari kesengsaraan abadi kemunduran besar. Selama kesengsaraan abadi kemunduran besar, tubuh abadi seorang kultivator melemah, menjadi hampir seperti manusia biasa. Hanya dengan mengandalkan Tao yang telah mereka pahami, mereka dapat membangun kembali tubuh abadi emas mereka. Jika berhasil, mereka dapat maju ke alam abadi emas Tai. Namun, jika gagal di saat-saat terakhir, situasinya sangat berbahaya. Setidaknya, vitalitas mereka akan rusak parah,
membutuhkan ribuan tahun kultivasi untuk pulih, dan upaya mereka selanjutnya untuk mencapai alam abadi emas akan menjadi 2 kali lipat lebih sulit. Paling buruk, tubuh abadi mereka akan hancur total, dan mereka akan menjadi roh pengembara atau jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, tak seorang pun Dewa Agung yang tidak yakin akan daunnya sendiri akan berani gegabah mencoba melewati kemunduran besar kesengsaraan abadi. Sebagai pemimpin peringkat dewa, Zhao Xianyu telah melampaui alam dewa sejati, dan tentu saja ia akan berusaha mencapai alam dewa emas di masa depan. Ujian peringkat emas ini adalah kesempatan sempurna bagi Zhao Xianyu untuk menentukan apakah daunnya benar-benar maju dalam alam dewa emas. Ini akan menjadi referensi penting bagi keputusan Zhao Xianyu di masa depan mengenai apakah akan melewati kemunduran besar kesengsaraan abadi dan kapan harus mempersiapkan diri untuk alam dewa emas. Ujian daftar emas adalah kesempatan langka. Apakah Dewa Zhao tidak ingin mencobanya? Ujian dalam daftar ujian kekaisaran. Jantung limuran berdebar kencang. Teknik yang ia praktikkan cukup unik. Misalnya, 1 ki bertransformasi menjadi 3 ki murni bukanlah latihan langkah demi langkah seperti tahap Jade Immortal, Supreme Immortal, dan Great Immortal. Sebaliknya, ketiganya dipraktikkan secara bersamaan. Hari ketika seseorang mencapai keberhasilan dalam teknik ini adalah hari ketika mereka mencapai kesempurnaan agung dari Great Immortal. Oleh karena itu, Li Muran telah berada dalam kesempurnaan agung dari Great Immortal selama lebih dari 100 tahun. Selama seabad terakhir, ia terus mengembangkan rahasia tanpa nama, terus memahami berbagai dao yang terkandung dalam energi primordial langit dan bumi. Ia pernah mencoba memahami dao dari Tai Golden Immortal, bahkan berhasil melanggar dao. Ia juga bertanya-tanya tingkat dao apa yang telah ia pahami dan apakah ia mampu mencapai daftar emas. Dao yang dapat dibicarakan bukanlah dao yang abadi. Daoisme itu mendalam dan mistis, dan para praktisi seringkali menjadi bingung, tidak menyadari kedalaman dao mereka sendiri, atau apakah praktik mereka telah menyimpang. Inilah sebabnya mengapa ada berbagai konferensi Daois dan konferensi 10.000 dewa, yang semuanya dirancang untuk memfasilitasi diskusi bersama dan saling validasi atas kultivasi satu sama lain. Bagi Li Muran, berdiskusi tentang dao dengan para kultivator abadi sejati sudah tidak lagi penting. Oleh karena itu, ujian daftar emas ini tentu saja merupakan kesempatan yang baik. Berusahalah sekuat tenaga. Zhao Wuming tiba-tiba berkata kepada Li Muran dalam hatinya ini hanya ujian daftar emas, jangan takut. Mulai sekarang, kita masih harus bergantung pada rekan Daois Li untuk membantu kita merencanakan hal-hal besar. Jika rekan Daois Li dapat mengenali kekuatannya sendiri dan maju ke alam abadi emas sesegera mungkin, itu akan sangat penting bagi kita. Di tempat ini, tidak ada dewa abadi. Bahkan jika rekan Daois Li menggunakan teknik Wuming Jue, para dewa abadi tidak dapat melihat misterinya. Bahkan seorang dewa abadi pun mungkin tidak dapat melakukannya. Oke, Li Muran setuju, lalu berdiri dan berkata dengan lantang karena senior telah mengundangku dengan baik hati, aku akan berani menguji diriku dengan daftar emas itu. Begitu kata-kata ini terucap, semua makhluk abadi bersorak riuh. Mereka semua menantikan pemimpin baru daftar abadi untuk menunjukkan kekuatannya. Sekalipun ia tidak bertarung dengan yang lain, melainkan hanya menggunakan daftar emas untuk menguji kemampuannya, itu tetap jauh lebih baik daripada tidak bertindak sama sekali. Silakan. Beberapa tetua abadi emas berdiri dan terbang bersama Li Muran ke daftar emas di antara 3 daftar bebas dan mudah untuk menyaksikan Li Muran menguji dao dengan daftar emas. Salah satu tetua berkata, prinsip daftar emas dan daftar abadi itu sama, hanya saja kualitasnya lebih tinggi. Sahabat abadi Zhao, silakan salurkan energi vitalmu ke dalam daftar emas. Sebentar lagi, kau akan tahu apakah kau ada di dalam daftar. Namun, daftar abadi memiliki 10.000 dewa sejati, sedangkan daftar emas hanya memiliki 100 dewa emas. Jika dao yang terkandung dalam energi sejatimu tidak memungkinkanmu mencapai peringkat ke-100, namamu tidak akan muncul di daftar emas. Terima kasih atas bimbinganmu. Li Muran berterima kasih padanya, lalu perlahan berjalan ke dasar daftar emas, mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut membelai daftar emas giok itu. Namun, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari permukaan giok daftar emas itu, menangkis telapak tangan Li Muran. Li Muran diam-diam terkejut. Daya tolak daftar emas itu tidak kecil. Jika itu adalah dewa sejati biasa, ia mungkin tidak akan bisa menyentuh daftar emas itu. Para tetua abadi emas mundur dan menyaksikan dari jauh saat Li Muran menjalani ujian dengan daftar emas. Li Muran diam-diam menyalurkan aliran ki sejati ke seluruh telapak tangannya, lalu perlahan mengulurkan tangannya ke arah daftar emas itu. Kali ini, daftar itu masih bersinar dengan cahaya keemasan, menangkis telapak tangan Li Muran. Namun, Li Muran mengubah ki sejati di telapak tangannya dan melakukan teknik mengembalikan segala sesuatu ke asalnya, melarutkan cahaya keemasan itu menjadi ki langit dan bumi biasa, yang kemudian menghilang.
Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan telapak tangannya pada lempengan batu giok emas. Lempengan itu tiba-tiba menghasilkan daya hisap yang sangat kuat, menyerap energi sejati dan kekuatan sihir yang terkandung di telapak tangan Limuran. Limuran menyuntikkan aliran energi sejati ke dalam lempengan batu giok daftar emas, membuatnya berkilau kemasan. Para dewa menahan napas, menatap tajam ke arah daftar emas, menunggu perubahan apapun. Namun, setelah cahaya keemasan itu menyala, daftar pada daftar emas itu tidak berubah sama sekali. Para dewa tampak kecewa. Tampaknya Zhao Huming, pemimpin daftar dewa, yang dipuji oleh Master Sekte Ling Shao dan 4 pahlawan Cheng Feng lainnya karena kekuatannya jauh melebihi para dewa, tidak dapat masuk ke daftar emas. Namun, hasil ini juga masuk akal. Lagi pula, terdapat ranah yang sangat luas antara dewa sejati dan dewa emas, dan tingkat pemahaman mereka pun berbeda. Tidak mengherankan jika penguasa daftar dewa tidak dapat masuk ke dalam jajaran daftar emas. Teman Zhao, tetua Wu dari istana Xiaoyao hendak memberikan kata-kata penghiburan kepada Limuran, tetapi dihentikan oleh tetua Feng lainnya, yang menggelengkan kepala dan berbisik, jangan khawatir. Teman Zhao belum menyerah. Mungkin dia hanya menguji kemampuannya tadi dan belum benar-benar menunjukkan pemahamannya yang mendalam. Penatua Wu mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Limuran juga meletakkan tangannya yang lain di atas lempengan batu giok pada daftar emas itu. Namun, Penatua Wu sedikit mengernyit. 3 peringkat Xiaoyao hanya merasakan dao yang terkandung dalam esensi sejati yang disuntikkan ke dalam seorang kultivator. Semakin banyak esensi sejati yang disuntikkan, semakin tinggi peringkatnya. Selama pemahaman seseorang tentang dao cukup mendalam, bahkan sedikit esensi sejati sudah cukup untuk meningkatkan peringkatnya. Sahabat abadi Zhao ini tampaknya mencoba menyuntikkan lebih banyak esensi sejati, tetapi saya khawatir itu tidak akan banyak berpengaruh. Sementara para tetua bergumam, daftar emas, yang merasakan energi sejati Limuran, mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, daftar itu tetap tidak berubah. Limuran mendesah pelan dalam hati, berpikir, meskipun satu ki yang ditransformasikan menjadi 3 murni dikenal sebagai teknik abadi Tao terbaik, teknik ini hanya dapat dikembangkan hingga mencapai alam kesempurnaan agung dari Dewa Agung. Setelah mencapai alam abadi emas, setiap dewa mengembangkan jalannya sendiri, dan tidak ada lagi teknik siap pakai yang dapat diandalkan. Menggunakan satu ki yang ditransformasikan menjadi 3 murni saja untuk menyuntikkan esensi sejati ke dalam daftar emas, aku bahkan tidak bisa masuk ke dalam daftar. Aku hanya bisa mencoba rahasia tanpa nama, kata Limuran dalam hati, lalu mulai menghirup energi vital langit dan bumi sesuai teknik rahasia tanpa nama, menghirup dan memurnikan gumpalan energi abadi murni di sekitarnya, sekaligus menyalurkan energi vital tersebut melalui telapak tangannya ke dalam tablet giok emas. Selama proses ini, Limuran perlahan merasakan dao yang terkandung dalam energi vital yang dilepaskan. Dao yang sebelumnya ia pahami dan kekuatan magis yang ia tunjukkan semuanya dapat berevolusi dari energi sejati yang tersebar ini. Meskipun tampaknya hanya energi vital yang tersebar, sebenarnya dao itulah yang telah dikembangkan dan dipahami Limuran. Inilah makna mendalam dari Wu Mingjue di antara seleksi dan penolakan. Mengambil berarti menyerap esensi langit dan bumi, merasakan segudang cara langit dan bumi. Menolak memungkinkan seseorang untuk kembali ke ranah kultivasinya di langit dan bumi, saling menguatkan segudang cara langit dan bumi. Di antara seleksi dan penolakan, seseorang membiarkan segudang cara langit dan bumi melayani dirinya sendiri, sekaligus mengintegrasikan dirinya ke dalamnya, menjadi bagian dari jalan surgawi. Menurut Zhao Huming, praktik semacam ini lebih sejalan dengan Dao Agung dan memungkinkan para kultivator untuk memahami segudang cara. Limuran memejamkan matanya sejenak, menarik dan mengembuskan napas sambil menyebarkan energinya. Semakin banyak energi sejati yang terdispersi ke dalam daftar emas, dan secara bertahap, lapisan-lapisan cahaya keemasan mulai muncul di daftar emas tersebut. Ini bukan sekadar tentang menyebarkan esensi sejati. Menurut teknik Wu Mingjue, saat menyebarkan kekuatan, Limuran juga merasakan Tao di dalamnya. Lambat laun, Tao yang dirasakan Limuran menjadi semakin kuat dan mendalam. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyambar pada daftar emas, dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan, yang muncul di akhir daftar emas. Ah! Seru para dewa. Mereka tidak menyangka Zhao Huming, pemimpin daftar dewa, berhasil masuk ke daftar emas. Meskipun ia hanya berada di peringkat terakhir, masuk ke daftar emas dengan tingkat kultivasi seorang dewa sejati saja sudah merupakan langkah yang sangat mengejutkan. Lebih jauh lagi, Limuran sudah tenggelam dalam pemahamannya tentang jalan surga, dan ia tidak berhenti di situ. Bola cahaya keemasan pada daftar emas tidak tetap diam di ujung daftar, melainkan perlahan bergerak menuju puncak daftar. Para dewa terkejut, menahan napas, dan menatap bola cahaya keemasan itu dengan mata terbelalak. Setiap kali bola cahaya itu melayang, itu berarti Zhao Huming,
pemimpin peringkat dewa, telah naik satu peringkat di peringkat emas. Ketika bola cahaya emas itu mencapai lebih dari 80, ekspresi Penatua Wu tiba-tiba menjadi agak buruk. Karena pada saat itu, peringkat Zhao Wuming telah melampauinya. Dia benar-benar melampauiku. Gumam Penatua Wu, mungkinkah dao yang dipahami Zhao Taixian ini bahkan lebih tinggi daripada Daluo Jinxian sepertiku? Para dewa menatap bola cahaya di daftar emas dengan saksama. Setelah mencapai peringkat ke-80, bola cahaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan terus naik perlahan. Dengan setiap kenaikan bola cahaya keemasan, para dewa semakin bersemangat. Master Sekte Muda Ling, yang tak mampu menahan kegembiraan dan keterkejutannya, berdiri dan menatap daftar emas itu dari kejauhan. Para dewa lainnya juga berdiri satu per satu. Seiring peringkat limuran di daftar emas berangsur-angsur naik, semakin banyak dewa yang berdiri. Ketika cahaya keemasan mencapai peringkat ke-80, hampir semua dewa sejati dan tetua dewa emas berdiri. Menghadapi pemandangan yang begitu mengejutkan, bahkan para tetua dewa emas ini pun tak bisa lagi berpangku tangan dan menjauh dari situasi tersebut. Keheningan menyelimuti aula utama, dan cahaya keemasan masih bersinar. 79. Seorang abadi tak dikenal tiba-tiba berkata dengan suara rendah bahwa posisi cahaya keemasan telah mencapai 79. Cahaya keemasan perlahan naik, dan setelah beberapa saat peringkatnya naik satu tingkat. 78. 7 atau 8 biksu berkata dengan suara rendah pada saat yang bersamaan. 77. Puluhan biksu mulai berteriak serempak, suara mereka semakin keras. 76. Semakin banyak biksu bergabung dalam barisan penghitungan, meneriakkan lantang peringkat limuran di daftar emas saat ini. 75. Master Muda Sekte Ling tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Setiap kali peringkatnya naik satu peringkat, itu adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun sebelumnya beberapa orang dengan berani membayangkan bahwa beberapa dewa sejati dengan kekuatan dan pemahaman yang sangat tinggi dapat masuk ke daftar emas, mereka paling-paling hanya akan berada di peringkat terbawah. Siapa sangka akan ada dewa sejati yang dapat masuk dalam 80 besar daftar emas. Hanya ada sedikit dewa emas Tai yang masuk dalam 80 besar daftar emas, hampir semuanya adalah dewa emas Daluo dan dewa emas Hunyuan. Dengan kata lain, peringkat limuran telah melampaui seorang kultivator dewa emas Tai. Master Muda Sekte Ling sangat terkejut. 200 tahun yang lalu, Ye Liangchen dikenal sebagai dewa sejati nomor satu di dunia, kekuatannya jauh melampaui kita. Namun, sahabat abadi Zhao ini mampu mengalahkan Ye Liangchen dengan satu pukulan, memaksa Ye Liangchen yang arogan untuk menghindarinya. Ini membuktikan bahwa kekuatannya jauh melampaui Ye Liangchen. Saat itu, seharusnya dia mampu bersaing dengan dewa emas Tai biasa. Mungkinkah dalam 200 tahun terakhir, dia memiliki banyak kesempatan, dan kekuatannya semakin meningkat, melampaui dewa emas Tai. 73. Dengan setiap cahaya keemasan yang muncul, para dewa meneriakkan peringkat limuran saat ini secara serempak, suara mereka semakin keras. Bahkan beberapa tetua dewa emas sedikit membuka bibir mereka dan bergabung dengan barisan para dewa. Limuran tenggelam dalam kondisi pikiran surga dan diri, dan sepenuh hati merasakan berbagai tao yang terkandung dalam energi vital langit dan bumi. Teriakan para dewa bagaikan dengungan nyamuk di telinganya, dan tidak membangunkannya. Hampir sampai, suara Zhao Wuming tiba-tiba terdengar dari benak limuran. Zhao tahu kau belum mengerahkan seluruh potensimu, tetapi dao surgawi itu luas dan tak terbatas, tak ada batasnya. Hanya saja, jika kau terus seperti ini, itu akan terlalu mengejutkan. Para tetua abadi emas itu mungkin ingin mengupasmu selapis demi selapis untuk melihat dao macam apa yang kau sembunyikan yang benar-benar dapat mencapai alam abadi sejati dan melampaui para abadi emas Tai itu. Limuran mengangguk pelan dan menarik kembali tekniknya. Cahaya keemasan berhenti naik dan berhenti di level 72. Selamat, rekan abadi Zhao. Tetua Feng dari istana Xiao Yao berseru lantang, rekan abadi Zhao tidak hanya berhasil masuk ke daftar emas, tetapi langsung mencapai peringkat ke-72. Sungguh menakjubkan. Benar, kata tetua Wu, dengan kultivasi dewa sejatinya yang mencapai 70 besar dalam daftar emas, tampaknya sahabat abadi Zhao bukan hanya pemimpin daftar dewa di alam abadi Cheng Feng. Jika dia berkesempatan mengikuti ujian di markas besar kita, kemungkinan besar dia akan menduduki posisi teratas dalam daftar umum Xiao Yao. Saat ini, posisi teratas dalam daftar umum dipegang oleh sahabat abadi Ye Liangchen dari alam abadi Jiuxiao. Dia dikenal sebagai dewa sejati nomor satu di dunia dan juga memimpin timnya meraih kemenangan dalam konferensi 10.000 dewa. Menurutku, sahabat abadi Zhao seharusnya bisa bersaing dengannya dan bahkan menang. Master Muda Sekte Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga telah menyaksikan kekuatan magis Ye Liangchen. Selama kompetisi antara perempat final dan semifinal, aku bahkan bertukar beberapa jurus dengannya. Meskipun aku kalah, Ye Liangchen jelas bukan lawan Zhao Xianyu.
Jika Zhao Xianyu benar-benar ingin menyerang, aku khawatir Ye Liangchen tidak akan mampu menahan satu jurus pun. Limuran tersenyum tipis rekan-rekan abadi, kalian terlalu baik. Peringkat daftar emas ini hanyalah persepsi parsial dari Dao yang terkandung dalam esensi sejati seorang kultivator, jadi mungkin ada penyimpangan. Mungkin saja esensi sejati yang kukultivasi barusan sangat konsisten dengan persepsi daftar emas, jadi peringkatnya terlalu tinggi. Dalam hal kekuatan bertarung sejati, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan para senior abadi emas? Tetua Feng dari Istana Xiaoyao mengeluarkan pena emas dan secara pribadi menulis 3 karakter Zhao Wuming di urutan ke-72 daftar emas. Ia kemudian mengeluarkan token giok emas dan menyerahkannya kepada limuran rekan abadi Zhao. Dengan token ini, Anda adalah tamu kehormatan Istana Xiaoyao. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Terima kasih. Limuran berterima kasih padanya dan mengambil token emas dan giok itu. Setelah melihatnya, ia menyimpannya dengan benar. Semua dewa datang untuk memberi selamat kepadanya. Limuran mengucapkan beberapa patah kata sopan, lalu kembali ke meja perjamuannya untuk melanjutkan mencicipi anggur dan buah abadi. Acara Xiaoyao berlanjut, dan Istana Xiaoyao juga secara khusus mengundang seorang biksu Buddha dengan tingkat kultivasi Hunyuan Jinxian untuk berdiskusi tentang Buddhisme. Biksu Buddha ini datang dari negeri Dongeng Bianhan yang jauh dan saat ini berada di peringkat 20 teratas dalam daftar emas ini. Ia adalah seorang guru Buddha yang langka. Namun, para biksu sedang membahas agama Buddha. Tidak banyak biksu Buddha di antara para dewa, hanya beberapa lusin, dan tidak pasti ada di antara mereka yang dapat memahami ajaran Buddha yang dibahas oleh para biksu. Sebaliknya, Nirvana, seorang dewa abadi, mendengarkan dengan penuh minat. Setelah diskusi Buddhis, beberapa kultivator saling menantang dalam kompetisi, dan beberapa dewa emas juga datang ke daftar ujian sesuai jadwal, tetapi tidak ada yang mengejutkan. Setelah menyaksikan ujian daftar emas limuran yang mengejutkan, rasanya mustahil ada hal lain yang lebih mengejutkan para dewa. Setelah seharian penuh, acara Xiaoyao pun berakhir. Beberapa dewa masih tinggal di Istana Xiaoyao untuk mencicipi anggur dan berdiskusi tentang Taoisme, tetapi para tetua dewa emas dan guru-guru lainnya telah pergi. Limuran juga mengucapkan selamat tinggal kepada para dewa, mengenakan jubahnya, dan meninggalkan Istana Xiaoyao bersama Niseng, Huoyun, dan Xiao Lei, menghilang dari pandangan para dewa. Meskipun Zhao Wuming belum pernah terlihat di dunia kultivasi abadi di dekatnya sejak festival Xiaoyao, kesuksesannya yang luar biasa dalam ujian daftar emas menjadi topik hangat diskusi di antara para abadi. Dalam waktu singkat, nama Zhao Wuming menyebar ke seluruh alam abadi Chengfeng, dikenal oleh hampir setiap kultivator tingkat tinggi di atas tingkat abadi sejati. Namun, keberadaan Zhao Wuming ini setelah meninggalkan festival Xiaoyao tetap menjadi misteri. Para dewa membahas hal ini secara luas. Beberapa mengatakan ia telah mengasingkan diri ke tempat terpencil untuk berkultivasi, yang lain mengatakan ia telah berkelana ke tempat lain, bahkan ke alam abadi lainnya. Yang lain lagi percaya bahwa setelah lulus ujian daftar emas, ia seharusnya mencari tempat terpencil untuk melanjutkan kultivasi dan perenungan intensifnya, mempersiapkan diri untuk mencapai alam abadi emas. Di Aula Zhengyang Sekte Chuling Qiao, pemimpin muda Sekte Ling Xiao sedang berbicara dengan seorang pria tua Taixian. Ling Xiao bertanya, apakah kau sudah menyerahkan semua harta yang kuperintahkan untuk kau persembahkan kepada Li Xianyu? Pria tua itu mengangguk. Saya sendiri telah menyerahkan harta karun itu kepada Li Xianyu sesuai instruksi Tuan Muda Sekte. Masalah ini ditangani oleh saya sendiri, dan tidak ada orang lain yang ikut campur. Mengenai fakta bahwa Li Daoyou dan teman-teman abadi lainnya tinggal di tanah suci surgawi abadi untuk berkultivasi, hanya saya dan Tuan Sekte yang mengetahuinya. Bagus sekali. Ling Xiao mengangguk. Lalu apa yang dikatakan Li Xianyu? Pria tua itu mengeluarkan sebuah kotak giok dari sakunya dan memberikannya kepada Ling Xiao. Li Xianyu memintaku untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Dia juga memberikan beberapa hadiah ucapan terima kasih. Aku menolak beberapa kali, tetapi dia bersikeras, jadi aku terpaksa menerimanya dan memberikannya kepada Tuan Muda Sekte. Selain itu, Li Xianyu mengatakan dia tidak memiliki harta lain yang dibutuhkan saat ini dan berencana untuk mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Kecuali ada sesuatu yang istimewa, kita tidak akan bisa bertemu. Sepertinya dia hampir siap. Ling Xiao mengangguk lagi. Ia mengambil kotak giok dari lelaki tua itu, membukanya, dan melihat setumpuk tebal jimat abadi. Begitu banyak jimat abadi. Ling Xiao terkejut. Mungkinkah ini hanya hasil karya beberapa dari mereka? Totalnya hanya ada 4 dewa sejati. Sekalipun semuanya ahli pembuat jimat, akan sangat sulit untuk menyempurnakan begitu banyak jimat abadi tingkat menengah dan tinggi. Ling Xiao memeriksanya sekilas, tersenyum tipis, dan berkata,
berdasarkan perkiraan awal, nilai jimat abadi ini hampir sama tingginya dengan harta karun yang kita berikan kepadanya. Sepertinya sahabat abadi Li ini tidak mau memanfaatkan kita. Orang tua itu berkata, haha, Li Xianyu ini memang bukan tipe orang yang suka memanfaatkan keuntungan kecil. Meskipun aku hanya beberapa kali membantu beliau, beliau selalu memberiku beberapa petunjuk, yang membuatku tiba-tiba tercerahkan dan sangat bermanfaat. Sungguh suatu berkah bagi sekte kami bahwa ketua sekte muda bisa berteman dengan guru seperti beliau. Ling Xiao mengangguk pelan. Kita tidak bisa menyebutnya persahabatan, tapi saat ini, kita hanya bisa menganggapnya kenalan. Jika kita bisa menjaganya tetap damai selama ratusan tahun dan membiarkannya mundur dan maju dengan sukses, dia mungkin akan mempertimbangkan kebaikan kita dan berteman dengan sekte kita. Pria tua itu berkata, fakta bahwa Li Xianyu menerima undangan Tuan Muda Sekte dan datang ke Tanah Suci Sekte kita untuk berkultivasi menunjukkan bahwa dia sudah memiliki kepercayaan pada kita. Selama kita tidak menyinggung perasaannya, persahabatan ini akan terjalin dengan sendirinya. Ling Xiao mengangkat sudut mulutnya. Sulit baginya untuk menolak undangan dewa ini. Sahabat Dewa Li ini menolak tawaran seorang guru Dewa Surgawi untuk menerimanya. Dia tidak ingin menjadi murid guru Dewa Surgawi itu. Sebaliknya, dia datang ke alam dewa ini dengan nama samaran Zhao Huming. Jelas dia sengaja menghindari para guru Dewa Surgawi itu dan tidak ingin kehilangan kebebasannya. Untuk seseorang yang bahkan bisa menolak seorang Dewa Surgawi, jelas dia memiliki ambisi yang tinggi. Dia akan menolak undangan apapun dari sekte atau kekuatan manapun di alam abadi Chengfeng. Namun, kekuatannya telah mencapai alam transformasi pertengahan seorang dewa sejati. Langkah selanjutnya pastilah berjuang menuju alam Dewa Emas. Dia juga membutuhkan tempat peristirahatan yang cocok dan kekuatan yang kuat untuk membantunya berkultivasi dengan tenang. Tanah suci para abadi sekte kami dikabarkan menjadi tempat seorang abadi di peringkat Dewa Surgawi memahami jalan surga dan maju ke tahap Dewa Surgawi. Tanah ini juga merupakan tempat suci yang sangat baik untuk berkultivasi. Selain itu, kekuatan sekte kami juga termasuk yang terbaik di alam abadi Chengfeng. Sahabat abadi Li pasti akan memprioritaskan kami. Lagi pula, aku tahu identitasnya, tapi dia belum bicara sepatah kata pun. Aku mengundangnya untuk retret, tapi aku tidak menyebutkan bergabung dengan sekte. Dengan begini, aku bisa menjaga rahasianya tanpa membatasi kebebasannya. Bagaimana mungkin dia menolak ajakanku? Pria tua itu mengangguk berulang kali. Tuan Muda Sekte, wawasan Anda sungguh cemerlang. Jika kekuatan lain tahu bahwa kita telah mengundang dewa sejati pertama yang termasyur, Zhao Huming, mereka mungkin akan iri. Ling Xiao mendesah pelan dan berkata, dewa ini tidak sedang merencanakan sesuatu, melainkan dengan tulus ingin berteman dengan Li Xianyu. Li Xianyu mampu menampilkan aura ungu tingkat ke-6, dan tingkat pemahamannya mungkin langka dalam 1000 tahun. Jika aku bisa berteman dengan guru seperti itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasiku di masa depan. Tuan Muda Sekte, apakah yang Anda maksud adalah kultivasi setelah mencapai Dewa Emas? Tanya lelaki tua itu. Ling Xiao mengangguk. Dengan bimbingan ayahku dan kekuatanku yang luar biasa, aku cukup yakin untuk mencapai tahap keabadian emas. Setidaknya butuh beberapa ratus tahun, atau bahkan 1000 atau 2000 tahun, bagiku untuk berhasil mencapai tahap keabadian emas. Namun, setelah mencapai tahap keabadian emas, tidak ada metode kultivasi yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap makhluk abadi mengembangkan jalannya sendiri, dan apakah seseorang dapat maju lebih jauh, serta kekuatan mereka, sepenuhnya bergantung pada pemahaman dan kedalaman pemahaman mereka. Dan rekan Immortal Li sangat berwawasan. Setelah mencapai tahap Golden Immortal, saya khawatir kultivasinya akan terus meningkat pesat. Jika saya bisa mengenal seseorang seperti dia, dan berdiskusi tentang kultivasi dengannya, bahkan beberapa kata bimbingan sederhana pun dapat membuka mata saya dan bermanfaat bagi saya seumur hidup. Pria tua itu memuji, Tuan Muda Sekte, Anda benar sekali. Tuan Sekte sering berkata bahwa pada akhirnya, kultivasi seringkali bergantung pada takdir. Ketika kesempatan itu tiba, mungkin pencerahan dapat dicapai dalam semalam, menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang telah luput dari latihan keras selama bertahun-tahun. Tuan Muda Sekte memiliki koneksi dengan orang ini, jadi tentu saja, kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berteman dengannya. Ling Xiao berkata, bukan hanya aku. Ada banyak kultivator di alam abadi Chengfeng yang ingin berteman dengan Li Xianyu. Bahkan para dewa emas itu diam-diam berusaha mencari tahu keberadaan Li Xianyu, berharap bisa berteman dengannya. Kita tidak bisa mengungkapkan keberadaan Li Xianyu. Pertama, kita berjanji kepada Li Xianyu untuk merahasiakannya, dan kedua, kita tidak ingin memberi sekte dan kekuatan lain kesempatan untuk menghubungi Li Xianyu. Oh ya, Ling Xiao tiba-tiba teringat sesuatu dan mengganti topik, bertanya, apakah kau memperhatikan sesuatu yang aneh tentang sesama makhluk abadi di sekitar Li Xianyu? Untuk menjadi rekan Li Xianyu,
mereka pastilah individu yang luar biasa. Peringkat mereka di 20 besar peringkat makhluk abadi bebas dan mudah mungkin tidak mencerminkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Yang aneh bagiku adalah mengapa tak satu pun dari sesama makhluk abadi yang bertarung bersama Li Xianyu dan berpartisipasi dalam konferensi 10.000 makhluk abadi berada di sisinya. Aku sangat tertarik pada sesama makhluk abadi yang menggunakan pedang. Meskipun kekuatannya berfluktuasi dan dia pernah dikalahkan sebelumnya, aku tahu ilmu pedangnya hanya kalah dariku. Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata, di antara ketiga sahabat Li Xianyu, peri dengan metode kultivasi atribut petir kemungkinan besar adalah pelayan Li Xianyu. Sedangkan dua lainnya, mereka telah mengasingkan diri sejak memasuki tanah berkah surgawi abadi. Saya belum bisa menghubungi mereka sejak saat itu dan tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka. Namun, saya telah berlatih seni membaca aura, dan berdasarkan aura yang saya rasakan saat pertama kali bertemu, saya dapat menyimpulkan bahwa salah satu dari mereka memiliki metode kultivasi atribut api, yang sangat murni, sementara yang lainnya memiliki aura yin yang luar biasa, kemungkinan besar seorang kultivator hantu yang telah menjadi abadi. Kelihatannya itu dua teknik yang sama sekali tidak berhubungan. Ling Xiao mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, ia melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah. Tidak perlu menyelidiki identitas mereka berdua. Kau sendiri yang akan memimpin para kultivator sekte kita untuk menjaga tanah suci surgawi abadi. Kecuali aku dan ayahku, tidak ada yang diizinkan masuk. Selain itu, kau juga harus mencari alasan yang bagus untuk menutupi kebenaran. Jangan biarkan para makhluk abadi lainnya tahu bahwa Li Xianyu sedang berkultivasi di area terlarang sekte kita. Ya, aku patuh pada perintahmu, jawab lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Ling Xiao tersenyum tipis mulai sekarang, kita akan menunggu dengan tenang. Mungkin butuh beberapa dekade paling cepat, atau 3 hingga 500 tahun paling lama. Aku khawatir akan ada tanda-tanda bahwa Li Xianyu telah mencapai alam abadi emas. Di sebuah istana abadi kuno di Tanah Suci para Dewa Abadi Sekte Ling Qiao, Li Muran, Niseng dan yang lainnya berlatih di berbagai ruangan tenang. Xiao Lei menerima warisan dari Dewa Petir Yunpeng, tetapi belum sepenuhnya menyerap dan memahaminya. Niseng dan Huo Yun masing-masing menerima Yin dan Yang Qi, tetapi belum sepenuhnya memurnikannya. Li Muran juga menerima darah binatang ibel surgawi yang menangis darah. Esensi kuat yang terkandung dalam darah ini begitu kuat sehingga bahkan Li Muran tidak dapat memurnikan dan menyerapnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, keempat dewa abadi ini perlu berlatih dalam pengasingan selama beberapa waktu, dan Tanah Suci Sekte Ling Qiao tidak diragukan lagi merupakan tempat terbaik untuk berlatih. Li Muran tidak hanya menduduki peringkat teratas dalam peringkat abadi Xiaoyao dengan nama Zhao Wuming, tetapi juga mendapatkan tempat di peringkat emas. Peristiwa ini telah menimbulkan kehebohan di seluruh alam abadi Chengfeng. Diperkirakan jika Xiaoyao Sword Immortal dan para senior Celestial Immortal lainnya dapat menemukan Li Muran dan menghubunginya, asalkan mereka berada di dekat alam abadi ini. Namun, alam abadi itu luas, dan alam abadi Chengfeng hanyalah alam kecil yang kurang dikenal di alam abadi timur. Selama bertahun-tahun, tidak ada dewa surgawi yang memerintah di sini. Kemungkinan akan membutuhkan waktu bagi Xiaoyao Jianxian dan yang lainnya untuk menemukan tempat ini. Oleh karena itu, Li Muran dan yang lainnya tetap berada di Tanah Suci Dewa Surgawi, menunggu kabar dari Xiaoyao Jianxian dan para dewa surgawi lainnya sambil merenungkan dan memanfaatkan kesempatan yang telah mereka terima. Li Muran tengah bermeditasi dengan mata tertutup ketika ia tiba-tiba membuka matanya dan mendesah pelan. Kemudian, vitalitas yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi hantu, muncul di hadapan Li Muran. Dia adalah Zhao Wuming. Zhao Wuming berkata, Dao Youli sepertinya merasa gelisah dan khawatir. Aku tidak tahu apa itu. Bisakah Zhao membantu Dao Youli meredakan kekhawatirannya? Li Muran mengangguk pelan dan berkata, aku cukup khawatir dengan kesengsaraan abadi kemunduran besar. Konon, ketika kesengsaraan abadi kemunduran besar tiba, tubuh abadi seorang kultivator akan melemah dan kekuatannya menurun drastis. Itu adalah titik terlemahnya. Jika dia menghadapi masalah tak terduga saat ini, itu akan sangat buruk. Benar sekali, kata Zhao Wuming, jadi kebanyakan kultivator tidak berani mencoba kesengsaraan abadi kemunduran besar dengan mudah. Tanda tanya, sekalipun mereka telah melakukan persiapan yang matang, mereka tetap harus menemukan tempat yang benar-benar aman dan terpencil, atau bertahan hidup dari kesengsaraan abadi kemunduran besar di bawah perlindungan kekuatan yang dahsyat. Jika tidak, jika musuh mereka mengetahui hal ini dan datang mencari mereka, seorang kultivator yang sedang mengalami kesengsaraan abadi kemunduran besar akan sulit dilawan. Li Muran mendesah pelan dan berkata dengan santai, kalau begitu, mengapa para dewa mengambil risiko sebesar itu dan menanggung musibah besar ini? Setelah berkultivasi hingga alam abadi agung, kekuatan magis mereka sudah cukup kuat, dan mereka telah melampaui siklus reinkarnasi dan memiliki umur sepanjang surga. Mengapa tidak bepergian dengan bebas saja?
Mengapa maju ke alam abadi emas? Zhao Wuming tersenyum dan berkata, rekan Daois Li, kau bertanya meskipun kau sudah tahu jawabannya. Kultivator tingkat rendah mungkin tidak memahami prinsip ini, tetapi bagaimana mungkin rekan Daois Li tidak memahaminya? Bagi makhluk abadi seperti kita, semakin tinggi kultivasi kita, semakin kita tidak bisa berhenti menjelajahi jalan surgawi. Bagi para kultivator tingkat rendah, jalan surga terlalu samar dan sulit dipahami, sehingga kurang menarik. Mereka lebih mementingkan kekuatan magis yang dahsyat dan rentang hidup yang tak terbatas. Namun, bagi para makhluk abadi di atas tingkat keabadian sejati, mereka akhirnya melihat sekilas rahasia surgawi. Jalan surga yang mendalam ini bukannya tak terpahami, tetapi tampaknya mudah dijangkau setelah pencerahan tiba. Pada tingkat kultivasi ini, hasrat, ketenaran, dan kekayaan tak lagi cukup untuk memikat hati para makhluk abadi. Rentang hidup yang tak terbatas dan transendensi reinkarnasi terasa lebih seperti kutukan, membuat para makhluk abadi tingkat tinggi ini semakin kesepian. Saat ini, hanya dao surgawi, dan penjelajahan dao surgawi yang tak berujung, yang benar-benar dapat menarik minat para makhluk abadi. Oleh karena itu, para kultivator tingkat rendah di bawah level dewa sejati kebanyakan berkumpul untuk pameran dagang dan bagi mereka yang berada di atas level dewa sejati, hanya konferensi diskusi dao yang paling menarik bagi para makhluk abadi. Pertukaran harta karun sesekali hanyalah pekerjaan sampingan. Jalan kultivasi penuh rintangan, tanpa hati yang teguh dan berkomitmen pada dao, bahkan yang paling berbakat dan berkualitas sekalipun akan kesulitan mencapai status keabadian sejati. Meskipun beberapa kultivator, setelah mencapai status keabadian sejati, sepenuhnya kehilangan hasrat mereka terhadap dao, mencari kenyamanan dan kemudahan, serta menjalani kehidupan menyendiri sebagai makhluk surgawi, mereka, bagaimanapun juga, adalah minoritas. Lebih lanjut, seiring waktu, kebanyakan dari mereka bosan dengan kehidupan yang begitu santai dan, seperti kebanyakan kultivator, memilih untuk melanjutkan kultivasi mereka, secara bertahap memperdalam dan mengonsolidasikan pemahaman mereka. Apalagi kemunduran besar kesengsaraan keabadian, meskipun beberapa kali lebih berbahaya, selama itu mengarah pada dao agung, masih akan ada banyak makhluk abadi yang bersedia mengambil risiko dan mencoba. Li Muran mengangguk. Di awal-awal kultivasinya, ia hanya bermimpi suatu hari nanti melampaui wujud fana dan mencapai keabadian, bebas dan tak terkekang antara langit dan bumi. Namun, setelah mencapai keabadian, ia menyadari bahwa jalan di depannya panjang dan sulit, dan ia baru saja memulai perjalanannya. Belum lagi kultivasi yang terus-menerus diperlukan untuk membangun kembali pengadilan abadi kiamat dan menghidupkan kembali Huanli. Bahkan jika ia tidak memiliki urusan lain, ia kemungkinan akan melanjutkan kultivasinya, daripada mengakhiri latihannya di tingkat keabadian sejati. Jika semua makhluk abadi terlahir dalam jajaran kelas abadi, tanpa harus menjalani perjalanan kultivasi yang panjang, banyak yang mungkin akan memilih untuk meninggalkan kultivasi mereka dan menjalani hidup tanpa beban. Namun, semua makhluk abadi berkultivasi selangkah demi selangkah untuk mencapai alam keabadian sejati. Dalam perjalanan panjang dan sulit menuju keabadian ini, mereka yang memiliki tekad lemah dan keyakinan goyah pada dao umumnya akan tertinggal di tengah jalan, tidak mampu mencapai tujuan akhir menjadi makhluk abadi. Dengan kata lain, para kultivator yang telah mencapai tahap keabadian ini kecil kemungkinannya untuk meninggalkan kultivasi mereka demi kenyamanan. Apa itu kesengsaraan abadi kemunduran besar? Tanya Li Muran. Bukankah kita telah berkultivasi ke alam abadi sejati dan sudah memiliki tubuh abadi, pikiran abadi, dan teknik abadi? Kita sudah diberkati oleh hukum langit dan bumi, melampaui siklus reinkarnasi dan tak terkekang oleh hidup dan mati. Mengapa kita harus menanggung kesengsaraan abadi kemunduran besar untuk maju ke alam abadi emas? Zhao Wuming berkata, setiap makhluk abadi memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Zhao percaya bahwa ini adalah pertentangan dari jalan surgawi. Jalan surga melawan kita. Hati Li Muran tergerak. Zhao Wuming mengangguk pelan dan melanjutkan, jalan agung surga itu tak terbatas dan tak berujung. Ketika kesulitan mencapai puncaknya, masa-masa indah akan datang. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Di mana ada yin, pasti ada yang. Ada banyak jalan surga, dan setiap jalan memiliki kebalikannya. Bahkan cara memilih dan menyerah pun merupakan manifestasi dari kebalikan surga. Para makhluk abadi berkultivasi, memahami jalan surga, dan akhirnya memperoleh sesuatu, sehingga mencapai keabadian. Namun, jalan yang telah mereka capai, masih terdapat jalan tandingan di alam semesta. Jalan-jalan yang berlawanan ini secara alami menolak para kultivator. Seiring waktu, semakin mendalam kultivasi seorang kultivator dan semakin banyak jalan yang mereka pahami, semakin kuat penolakan ini. Ketika mencapai tingkat kekuatan tertentu, tanpa disadari ia akan mengganggu jalan seorang kultivator menuju pencerahan. Inilah yang disebut kemacetan keabadian emas. Pada titik ini, hanya dengan secara aktif memahami dao lawan yang telah mereka kembangkan,
melemahkan tubuh keabadian mereka sendiri, dan kemudian membangun kembali tubuh keabadian emas mereka dengan dao yang telah mereka pelajari, barulah mereka dapat melenyapkan gaya tolak tersebut dan melanjutkan kultivasi serta pencarian dao mereka. Proses ini dikenal sebagai kemunduran besar kesengsaraan keabadian. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, dan ia berkata, dao surgawi itu berlawanan. Jadi, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang akan ditolak oleh dao surgawi. Lalu, ketika seorang dewa emas naik ke dewa surgawi, apakah ia juga akan mengalami musibah seperti itu? Zhao Wuming mengangguk. Kesengsaraan yang dihadapi saat mencapai tahap dewa surgawi bahkan lebih berat, dan dikenal sebagai kesengsaraan hidup dan mati. Saya rasa istilah kesengsaraan hidup dan mati lebih tepat, karena hampir setiap dewa surgawi mencapai tahap dewa surgawi setelah mengalami kelahiran kembali setelah kematian dan memperoleh pemahaman tentang dao surgawi. Namun, bagi beberapa dewa surgawi, kelahiran kembali ini hanya terjadi sesaat, seolah-olah mereka sedang membangun kembali tubuh abadi mereka setelah mengatasi kesengsaraan. Namun, bagi yang lain, transisi dari hidup ke mati terasa panjang, dan mereka bahkan mungkin mengalami beberapa reinkarnasi sebelum akhirnya mencapai tahap dewa surgawi. Ketika mencapai alam dewa surgawi, mustahil lagi hanya mengolah satu jalur. Saat mengolah satu jalur tertentu, seseorang juga harus memahami jalur lawannya, jika tidak, ia tidak akan benar-benar memahami dao surgawi. Beberapa makhluk abadi, setelah mencapai alam dewa surgawi, merasa bahwa metode kultivasi mereka tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut, dan kekuatan supernatural mereka tidak dapat diperkuat lagi. Mereka menyebut alam ini dewa surgawi tak terbatas, yang menyiratkan bahwa metode kultivasi mereka tak terbatas dan tidak ada alam yang lebih tinggi. Bahkan, Zhao percaya bahwa mereka belum memahami dualitas dao surgawi. Hanya setelah memahami sepenuhnya dao yang mereka olah dan dao lawannya, barulah mereka menemukan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Limuran hanya mengerti setengah dari apa yang didengarnya. Pada tingkat pemahamannya saat ini, ia belum memiliki pengalaman nyata tentang apa yang disebut prinsip perlawanan surgawi, jadi ia hanya mengerti sebagian kecil dari apa yang dikatakan Zhao Wuming. Penasaran, Limuran bertanya, saya ingin tahu apakah senior Wuming sudah memahami prinsip perlawanan surgawi. Zhao Wuming menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata, karena ini adalah cara pertentangan, maka pasti akan saling bertentangan dan menolak. Menoleransi dan mendamaikan berbagai cara yang bertentangan itu tidak mudah. Zhao tidak melakukannya saat itu. Lagi pula, Zhao percaya bahwa jika seseorang dapat benar-benar memahami pertentangan dao surgawi, sebagaimana langit dan bumi menoleransi semua cara lain, maka kultivator ini kemungkinan besar telah benar-benar mencapai ranah dao abadi, yang berada di atas dao abadi. Pada saat itu, saya khawatir dia akan memiliki kemampuan untuk mengubah nasib dao surgawi. Menyelamatkan pengadilan abadi dari krisis seperti kiamat mungkin bukan tugas yang sulit. Namun, dengan tingkat kultivasi Zhao saat ini, sulit bagi saya untuk membayangkan keberadaan tingkat setinggi dao abadi. Limuran bergumam, bahkan senior Wuming pun sulit membayangkannya. Aku khawatir seorang kultivator setingkat ini mustahil ada. Zhao Wuming mendesah pelan dan berkata, mungkin itu memang tidak ada. Lagi pula, ini hanyalah kesimpulanku, dan belum ada yang mengonfirmasinya. Sama seperti teknik Wuming Jue, hanya setelah rekan Daois Li mencapai kesuksesan dalam kultivasi, Zhao akan tahu seberapa jauh dao surgawi yang kupahami saat itu dari dao sejati. Mungkin, perbedaan antara Zhao dan dewa surgawi lainnya hanya 50 langkah lagi, dan aku masih jauh dari menjadi dewa dao sejati. Atau mungkin, tidak ada yang namanya dewa dao. Dewa surgawi adalah akhir dari kultivasi. Siapapun dirimu, kau tidak bisa mengubah nasib dao surgawi. Kau tidak bisa membalikkan keadaan, dan mengubah nasib seluruh alam semesta. Limuran tetap diam, hatinya dipenuhi kerinduan. Ia benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya menjadi makhluk surgawi, mengendalikan semua hukum langit dan bumi. Mungkin kemudian, seperti Zhao Wuming, ia akan terus menyelidiki apakah ada alam yang lebih tinggi di luar alam surgawi. Setidaknya Limuran tahu bahwa makhluk surgawi tidak maha kuasa. Mereka dapat menghancurkan alam abadi, membangunnya kembali, dan menyegelnya, menyebutnya dunia seribu kecil. Sebagai penguasa dunia-dunia kecil ini, makhluk surgawi dapat mengubah waktu dan interaksi mereka, mengendalikan hidup dan mati segala sesuatu. Namun, para dewa surgawi tidak dapat membalikkan nasib seluruh alam semesta. Tepat ketika pengadilan surgawi akhir zaman hampir runtuh, bahkan 13 dewa surgawi, termasuk Zhao Wuming, tidak dapat menghentikannya dan hanya dapat menyegel seluruh dunia yang akan runtuh. Setelah mendesah sejenak, Zhao Wuming mengganti pokok bahasan dan berkata, aku ingin tahu bagaimana rekan Daois Li akan menanggapi kesengsaraan abadi kemunduran besar yang akan datang. Limuran bertanya balik, Senior Wuming, tubuh abadi Anda, tidakkah Anda ingin memberi saya beberapa petunjuk tentang ini?
Zhao Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu bencana besar seperti apa yang akan dihadapi rekan Daois Li. Setiap makhluk abadi punya caranya sendiri, dan cara mereka berkultivasi berbeda, jadi bencana besar yang mereka hadapi akan berbeda. Wuming Jue yang dikultivasikan rekan Daois Li itu unik, dan tidak ada contoh lain. Aku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Senior, kau juga tidak tahu. Li Muran mengerutkan kening. Menurut Senior Wuming, semakin kuat jalur kultivasi seseorang, semakin kuat pula penolakan dari jalur langit dan bumi yang berlawanan, dan semakin mengerikan pula kesengsaraan abadi kemunduran besar. Meskipun aku hanya seorang abadi agung, jalur kultivasi yang kukembangkan ternyata cukup kuat untuk menyaingi bahkan beberapa dewa emas Tai, dan aku bahkan samar-samar dapat menyaingi beberapa dewa emas Daluo. Tapi kekuatan sejatiku jauh lebih rendah daripada para dewa emas Daluo. Bagaimana jika selama kesengsaraan abadi kemunduran besar, ujian yang kuhadapi sangat mengerikan, jauh melebihi para kultivator lain? Bukankah aku akan berada dalam bahaya besar? Zhao Wuming mengangguk. Itu memang mungkin. Karena itu, aku datang ke sini untuk mengingatkan rekan Daois Li agar tidak ceroboh. Mungkin di mata para kultivator lain, rekan Daois Li sudah menjadi dewa sejati nomor satu yang tak terbantahkan di dunia, dengan kekuatan luar biasa dan pemahaman yang mendalam. Wajar saja jika dia akan mencapai alam dewa emas dalam beberapa ratus tahun. Namun, aku sedikit khawatir segalanya mungkin tidak berjalan mulus. Li Muran merenung setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia berkata, jadi, menurut Senior Wuming, aku seharusnya tidak mencoba mencapai alam abadi emas dengan mudah. Itulah yang kumaksud. Zhao Wuming melanjutkan, jika Xiao Yao Jianxian dan yang lainnya tidak menemui banyak masalah, mereka seharusnya bisa menemukan rekan Daois Li dalam 100 tahun ke depan. Saat itu, dengan seorang dewa surgawi di sisimu untuk melindungimu, rekan Daois Li akan lebih aman saat ia mengatasi kemunduran besar kesengsaraan abadi. Selama 100 tahun ini, rekan Daois Li harus berkonsentrasi memurnikan darah ibel surgawi. Darah ini mengandung kekuatan magis yang luar biasa. Aku akan mengajarimu metode pemurnian darah. Setelah memurnikan darah ibel surgawi dengan metode ini, meskipun kultivasimu tidak akan meningkat secara signifikan, kau akan mendapatkan kekuatan magis darah dewa. Ketika saatnya tiba, seluruh esensi dan darah rekan Daois Li akan diubah menjadi darah dewa, memungkinkanmu untuk melepaskan metode-metode ampuh, yang akan sangat bermanfaat baik dalam melindungi hidupmu maupun dalam kultivasimu di masa depan. Teknik darah dewa yang begitu misterius juga diciptakan oleh Senior Wuming. Tanya Li Muran. Bukan begitu. Zhao Wuming tertawa. Ketika saya mendirikan dunia seribu kecil, saya sesekali meninggalkan setetes darah saya di salah satunya. Saya tidak pernah menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, para kultivator abadi di dunia seribu kecil ini akan benar-benar menciptakan serangkaian metode kultivasi unik khusus untuk mengolah garis keturunan. Rekan Taoismu, dewa yang dari dewa Yin dan Yang, lahir di dunia seribu kecil ini. Kemudian, rekan Taoismu dan saya menyempurnakan metode ini bersama-sama, dan metode itu menjadi teknik darah ilahi. 1490